Dunia ini memang tidak adil, bukan? Anak laki-laki ini hanyalah seorang bocah yang sedang mempelajari sihir, namun dia justru dijadikan bahan eksperimen oleh para bangsawan di menara sihir. Setelah bertahan selama 7 tahun dalam keputusasaan, dia akhirnya melampaui batasnya dengan menyerap sumber kekuatan menara dan menjadi penyihir pelampau batas. Kisah kita dimulai dengan memperlihatkan sebuah menara raksasa di langit, di mana di dalam kegelapannya, rintihan kesakitan menggema. Sesaat kemudian, sebuah suara kasar memerintahkan subjek tersebut untuk menenangkan diri, menyatakan bahwa mereka baru saja memulai dan dia tidak boleh pingsan. Dengan itu, stimulan lain disuntikan, memicu teriakan yang sangat menyayat hati. Suara yang sama kemudian mencatat bahwa efeknya bertahan selama 461 detik dan wilayah tubuh saat ini memberikan hasil yang menjanjikan. Dengan tubuh berlumuran darah, subjek eksperimen tersebut bersusah payah untuk bernapas, sementara seseorang berkomentar bahwa bakat eksperimental memang terasa berbeda. Di menara sihir Bulmer, dia tetap dirantai sementara orang-orang di sekitarnya merayakan keberhasilan stimulan yang telah mengaktifkan lingkaran sihir dan menekan sistem imun. Dengan mata yang melemah, dia melihat sekeliling, menyadari bahwa dia berada di dalam menara paling kuat di seluruh kekaisaran. Dengan susah payah, dia berpikir bahwa ajalnya sudah dekat. Dikelilingi oleh peralatan laboratorium, dia mempertanyakan alasan di balik semua penderitaan ini. Menatap wadah berisi semut, dia bertanya-tanya mengapa seseorang dengan pikiran cemerlang sepertinya berakhir dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Seekor semut bergerak dan sebuah suara menyatakan, "Sekarang bagus." Pada saat itu, stimulan dipaksa bermanifestasi di dalam tubuhnya, memicu ekspresi kesakitan yang luar biasa. Dalam penderitaan, dia berteriak agar mereka berhenti sementara energi ungu menyelimuti sekujur tubuhnya. Dengan tangannya yang berdarah dan dirantai, dia memohon dengan penuh keputusasaan. Master menara mengeluh tentang kebisingan itu, menuntut laporan lengkap di akhir eksperimen yang segera disanggupi oleh bawahannya. Tergantung dan terluka parah, sang tahanan bernapas dengan berat. Dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia harus mati di tempat ini, tepat di tempat yang selalu dia impikan selama ini. Seseorang mencengkeram wajahnya, memerintahkannya untuk menenangkan diri. Dengan nada mengejek, seorang pria bertanya bagaimana perasaan Verden, mengklaim bahwa dia sebenarnya tidak memiliki bakat sihir dan hanya membual tentang kecerdasannya. Demikianlah Weller menjelaskan bahwa kekuatan hidup dan pengetahuan bocah itu sedang diperas di laboratorium rahasia. Dia kemudian mendesaknya untuk bertindak seperti dirinya yang dulu, menyuruhnya berbicara seperti bocah pintar lagi. Suara lain berkomentar bahwa dalam keadaannya sekarang, dia mungkin bahkan tidak sanggup untuk pingsan. Sementara itu, orang lain bertanya apakah dia masih bisa mendengar sesuatu. Weller terus mendesak, menanyakan apakah dia tuli dan kemana arah matanya memandang. Pada saat itu, dia menyadari semut eksperimen telah lepas dan memarahi bawahannya karena gagal menahan mereka, yang dibalas dengan permintaan maaf yang kikuk. Dengan kesal, dia memanggil mereka bodoh dan menghentakkan kakinya. Dia menganggap Verden tak lebih dari seekor serangga, tidak mampu memutuskan satu rantai pun tanpa kekuatan sihir, menjadikannya spesimen tingkat sempurna. Segera setelah itu, sebuah suara mengungkapkan bahwa Ralin, teman Verden, telah memasuki menara dengan sponsor untuk belajar di luar negeri, dan yang lainnya mengejeknya, karena memiliki teman seperti itu. Di tengah kekacauan, Verden bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi sementara semut yang hancur tergeletak di lantai. Dia memberikan senyum pahit, akhirnya memahami seluruh situasi yang terjadi. Melihat ini, para peneliti tertawa dan pemuda itu mencoba berbicara. Weller bertanya apa yang dia gumamkan. Sebagai tanggapan, Verden berteriak dengan murka, yakin bahwa segalanya terjadi karena kelemahannya sendiri. Semua kemalangan itu telah dimulai 15 tahun yang lalu. Dibesarkan di panti asuhan, dia bermimpi menjadi penyihir hebat dan memasuki menara sebagai pekerja biasa. Namun dia tidak pernah bisa memenuhi keinginan itu karena batas pertumbuhannya hanyalah peringkat pertama. Pada usia 7 tahun, tes kecocokan sihirnya mengungkapkan tidak adanya bakat sama sekali, sebuah hukuman mati instan bagi impian besarnya. Meski begitu, Vernon tidak menyerah karena satu-satunya keinginannya adalah menjadi seorang penyihir. Dia diam-diam mengintip buku-buku mantra saat bekerja di menara. Dia juga mempelajari volume buku yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan, percaya diri pada kecerdasannya meskipun tanpa kekuatan sihir yang signifikan. Beberapa tahun kemudian, dengan kecemerlangannya yang akhirnya diakui, dia mendapatkan posisi peneliti di menara sihir. Seorang rekan memujinya dengan mengatakan bahwa dia lebih dari seorang jenius yang mampu melakukan pencapaian yang bahkan akan diakui oleh Master Bro. Saat itulah dia menyadari pikirannya bukan sekadar berbakat, melainkan sesuatu yang mendekati kejeniusan sejati. Dia berterima kasih kepada Lucard, mengatakan bahwa dia masih perlu membuktikan tesis tersebut sebelum mempresentasikannya. Namun sesuatu membuatnya ragu. Dia bertanya apakah dia adalah orang pertama yang diperlihatkan karya tersebut oleh Lucard, dan jawabannya adalah dialah satu-satunya. Dengan pengakuan dari teman terdekatnya, Verden merasa akhirnya bisa menjadi sarjana sihir sejati, meninggalkan masa lalunya sebagai pekerja rendahan. Namun tak lama kemudian dia menyatakan bahwa tesis itu adalah miliknya, menceritakan bagaimana tesis itu menghilang sehari sebelum presentasi, hanya agar Lucard bisa mengajukannya atas namanya sendiri. Balrobesas, sang master menara, bertanya apakah dia adalah penulis teori kontinuitas multidimensi, merenungkan bahwa hal seperti itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan terbata-bata, Verden mencoba mengonfirmasi, berjanji untuk menjelaskan semuanya dari awal. Sementara atasannya tampak terkejut dengan wahyu tersebut,
tersebut, dia terkejut mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di antara peneliti biasa yang bahkan tahu bahwa dia ada. Dengan pahit, dia menyesal telah menemui sang master hari itu. Dengan senyum sinis, Balrog memerintahkannya untuk melapor ke laboratorium dalam 2 hari saat bulan sedang tersembunyi. Pada saat itu, Verden bertanya-tanya apakah jika dia melarikan diri saat itu, dia mungkin telah menjalani kehidupan normal selama 7 tahun berikutnya. Begitulah cara dia berakhir dikurung secara paksa di laboratorium Master Menara, yang menghinanya karena kekeras kepalaannya dan berjanji untuk mengintensifkan eksperimen tersebut. Di siang hari, dia bekerja sebagai buruh. Di malam hari, dia menjadi subjek eksperimen. Dia diperintahkan untuk membuat lingkaran sihir, memvalidasi teorinya sendiri, menyuntikkan obat ke pembuluh darahnya untuk mengamati reaksi, dan mengembangkan ramuan baru untuk membuktikan efeknya. Lebih jauh lagi, dia dipaksa untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Menara. Sangat menderita sepanjang proses itu, dia tahu tidak ada yang akan mempercayai kebenarannya, dan yang dia terima hanyalah ancaman terhadap orang-orang yang dia cintai. Menangis bersimbah darah, dia percaya segalanya telah berakhir. Saat dia berbaring di sel, dia bertanya-tanya apalagi yang bisa dia lakukan. Kilas balik menunjukkan Verden muda bermain dengan Ralin, yang memanggil dengan mendesak sementara dia meminta temannya untuk menunggu. Kemudian dia teringat saat seorang penyihir memanggilnya, pekerja, yang segera dia tanggapi dengan cepat. Tak lama kemudian, Ralin mengajaknya untuk menjadi penyihir hebat bersama, mengikat sebuah janji di antara mereka. Dia berpikir segalanya bisa saja berbeda saat kenangan akan janji itu dan tentang Menara menyatu. Jika potensi pertumbuhannya sedikit saja lebih besar, mungkin nasibnya akan menjadi berbeda. Saat ingatan itu memudar, dia menatap sekali lagi pada tangannya sendiri yang berlumuran darah. Tiba-tiba, dia kembali ke sel, menatap jeruji dengan tatapan ketakutan. Sebuah tangan melemparkan sesuatu ke tanah, dan sebuah suara memerintahkannya untuk mengakui segalanya. Berlumuran darah, dia mendengar bahwa ini adalah akhir baginya. Kemudian lantai sel menampakkan dirinya dipenuhi oleh kerumunan semut. Verden sekali lagi mendengar suara yang selalu menyertai pengujian itu dan berpikir bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan. Mungkin akan lebih baik untuk mati saja. Di tanah, seekor semut yang hancur menarik perhatiannya, sementara sebuah suara bertanya apakah dia benar-benar merasa seperti itu, menegaskan bahwa ini belum berakhir. Pertanyaan itu diulang saat semut-semut itu berkerumun menjadi gumpalan gelap, mengingatkannya pada balas dendam dan kelangsungan hidup. Tubuhnya gemetar hebat. Suara itu memerintahkannya untuk bertahan, mengertakkan gigi, dan menahan segalanya lagi dan lagi. Maka dia akan terlahir kembali, tidak akan pernah diinjat-injat lagi, dan akan menggunakan kekuatan yang besar. Sosok berjubah yang membelakanginya muncul di depan lingkaran sihir yang bercahaya. Saat suara itu menegaskan bahwa dia akan melampaui batasnya, sambil mengepalkan tinjunya, dia setuju dalam diam, menatap rembulan. Melalui jendela, dia berpikir bahwa ini belum berakhir. Dia perlu mengasah pedang balas dendam selama 7 tahun hingga sempurna. Dia bertanya-tanya apakah dengan menyelesaikan masalah terakhir yang belum terpecahkan, segalanya bisa berubah. Menghadapi kekuatan yang lebih besar, dia menyadari bahwa kecerdasan saja tidak akan cukup. Jadi dia memutuskan untuk menantang takdir itu sendiri, mendefinisikan kembali teori tersebut dan menciptakan sebuah metode rekonstruksi tubuh yang belum pernah ada sebelumnya. Demikianlah, dengan tangannya yang berdarah, dia mengaktifkan teori yang menentang langit. Lingkaran sihir bersinar di lantai, menandakan bahwa keesokan harinya sesuatu akan terjadi. Terluka, Vernon bersinar dengan aura saat dia menyatakan bahwa besok dia akan menghancurkan batasannya. Dari tangannya terpancar energi yang kuat, mengungkapkan bahwa teori rekonstruksi tubuh telah diselesaikan dengan merangkul kematian. Sementara itu, sambil berlutut di dalam sel, dia berpikir bahwa yang tersisa hanyalah membuktikan teorinya. Dia merenungkan bahwa dia membutuhkan artefak untuk merapalkan sihir sekali saja, bahkan jika tubuhnya yang hampa mana hancur dalam prosesnya. Dengan tatapan penuh tekad, dia menegaskan bahwa pada malam berikutnya, dia akan merebut kembali kebebasannya. Malam yang panjang akhirnya memudar, memberi jalan bagi Fajar di Menara Sihir, hari di mana rencananya akan terungkap. Pada saat itu, sebuah kunci berputar di lubang kunci. Pintu terbuka dan sebuah suara memerintahkannya untuk membersihkan laboratorium alkimia. Waller muncul, mengejek kondisinya dan menuntut agar tempat itu bersih tanpa noda sebelum festival dimulai. Dengan wajah memar, Verden hanya menatap dalam diam. Akhirnya, dia menjawab ya dan berjalan menuju cahaya di luar sel penjara. Di laboratorium, dia mulai membersihkan dengan selembar kain dan sebuah wadah. Sesaat kemudian, dia berbalik dengan terkejut saat seseorang bertanya apakah dia sedang bersih-bersih sendirian. Itu adalah Rublin, tersenyum saat melihatnya, dan dia mengenali gadis itu dengan penuh keheranan. Dia bertanya apa yang dilakukan gadis itu di sana, dan wanita muda itu mengungkapkan bahwa dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman sebelum berangkat pergi. Mengingat bahwa dia akan belajar di kota sihir Veren, sebuah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi bakat-bakat terbesar. Verden tersenyum. Dia mendoakan yang terbaik untuknya sementara wanita itu memperhatikannya dengan tatapan penuh pemikiran. Kemudian Raalin mengulurkan tangannya dan mengajaknya untuk ikut bersamanya ke Veren. Dia menjelaskan bahwa di sana dia tidak perlu berurusan dengan keangkuhan dan bisa menemukan peluang baru. Dengan malu, dia mengakui bahwa dia hanya menginginkan seseorang untuk diajak bicara. Dia menanggapi dengan memanggil namanya dengan senyum tipis dan berkata bahwa dia akan tetap tinggal di sana. Sebaliknya, wanita itu menatapnya dengan ekspresi kecewa. Saat sebuah kereta berangkat dari menara, dia berjanji akan menulis surat untuknya. Kembali ke sel, dia melihat keluar jendela, merenungkan bahwa wanita itu tidak tahu apa-apa. Dia terus berpikir bahwa Raalin sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di tempat terkutuk itu. Dia menyesali betapa banyak penderitaannya yang diabaikan oleh wanita itu sampai dia mendengar sebuah suara yang memerintahkannya untuk segera mengikutinya. Bahkan saat di rantai, dia
Dia merasa bersyukur bahwa wanita itu tidak terlibat dalam rencananya. Festival sihir yang merayakan pembangunan menara dan sihir itu sendiri mengubah tempat itu menjadi titik paling ramai pada hari itu. Selama acara berlangsung, dia berjalan menyusuri koridor menyadari bahwa hanya penyihir berpangkat rendah yang tersisa di sana. Tak lama kemudian, sebuah tangan mengetuk pintu dan sebuah suara memberikan izin masuk. Administrator saat melihatnya menanyakan alasan kehadirannya yang dijawab oleh Ferden bahwa dia telah dikirim untuk membersihkan gudang harta karun. Sambil menggerutu, pria itu berkata dia seharusnya meminta izin dan memanggilnya orang bodoh yang menyedihkan. Meski begitu, dia diizinkan masuk dengan peringatan agar tidak merusak apapun. Ferden segera menjawab dengan anggukannya. Pintu terbuka, memperlihatkan ruang harta karun. Tangannya menyentuh ringan permukaan sebuah meja. Kemudian jari-jarinya bertumpu pada sebuah artefak sihir. Dengan tatapan fokus, dia mengaktifkan item tersebut untuk memblokir suara apapun. Menuruni tangga spiral yang bersinar redup, dia menyatakan bahwa rencananya dimulai sekarang. Langkah kakinya bergema saat dia terus turun ke bawah. Akhirnya, dia sampai di tujuannya. Sebuah lingkaran sihir dan tongkat yang bersinar telah menunggunya. Sirkuit kedua adalah artefak buatan langka yang mampu merapalkan mantra rangkap 3 dan membangkitkan bakat terpendam. Dia menyatakan bahwa dia membutuhkan tongkat itu untuk menjalankan rencananya dan dia harus menonaktifkan lingkaran sihir pelindung tersebut. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah mantra tingkat ke-7 yang dibuat secara pribadi oleh sang master menara. Saat tangannya terulur dan memancarkan energi, dia menegaskan bahwa dia telah menghabiskan 7 tahun mempelajari cara menghancurkan penghalang itu. Lingkaran sihir itu hancur di tengah kilatan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, dia mengangkat tongkat itu dan memproklamasikan bahwa dialah yang akan menghancurkannya. Di tempat lain di menara, botol-botol alkohol berserakan dan seseorang mengumpat. Dua penyihir menggerutu karena menjadi orang yang tidak beruntung yang ditugaskan untuk menjaga sumber kekuatan selama festival. Salah satu dari mereka yang berjanggut percaya bahwa dia menjalaninya dengan bermartabat karena berdasarkan keahlian saja seharusnya dialah yang terpilih. Pada saat itu, sang penyusup muncul dan penyihir berjanggut memerintahkannya untuk mengambil lebih banyak minuman, menganggap waktunya sangat sempurna. Penyihir lainnya berkomentar bahwa begitu dia menjadi master menara, dia tidak akan pernah menyentuh alkohol itu lagi, memicu tawa dari rekannya. Dengan tongkat di tangan, pendatang baru itu melemparkan tatapan penuh tekad. Pria berjanggut itu dengan bersemangat menerima tantangan untuk menjadi master menara dengan antusias. Tiba-tiba penyihir lainnya melihat sekeliling dengan terkejut pada apa yang sedang terjadi di sampingnya. Tidak mengerti, dia menuntut untuk tahu apa yang sedang Ferden lakukan. Ketika dia melihat tongkat itu diacungkan, dia berteriak dengan murka kepada pemuda itu. Karena tidak siap, pemuda itu sempat ragu-ragu pada reaksi yang tak terduga itu. Dengan kesal, penyihir itu meraih tongkatnya sendiri dan mengancam akan memperbaiki pikiran si bodoh itu. Kemudian dia merapalkan mantra tingkat ketiga, gelombang titan yang menakutkan. Menyaksikan mantra itu meluncur ke arahnya, Ferden menghadapinya dengan teguh, mengakui kekuatannya. Sebagai tanggapan, dia memanggil tombak bumi untuk melawan sihir yang mendekat. Penyihir berambut hijau itu melihat dengan terkejut saat puing-puing terbang kemana-mana. Dia kemudian jatuh ke lantai, berteriak kesakitan. Tertegun dan terluka, dia bertanya bagaimana seseorang yang berada di tingkat 1 bisa merapalkan sihir hebat itu. Sang penyerang perlahan mendekat, bertanya apakah dia begitu terkejut melihat subjek eksperimen mampu menggunakan mantra. Dengan suara tegas, dia menyatakan bahwa inilah yang terjadi jika seseorang terlalu banyak bermain-main dengan orang seperti dia. Dan dengan menara di tengah rune, dia berdiri tegak sementara kedua penyihir itu terbaring jatuh berdarah. Mengangkat pandangannya, dia merenungkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat jantung menara begitu dekat. Di depannya berdenyut sumber kekuatan. Menara sihir tersebut, sebuah objek yang menyerupai jantung yang hidup. Dia mengungkapkan bahwa butuh 7 tahun baginya untuk mencapai titik itu dan dia akan menggunakan mana dari sumber tersebut untuk memulai teknik yang disebut menentang langit, bahkan tanpa tahu apa yang akan terjadi jika dia gagal. Di punggungnya terdapat lingkaran sihir yang rumit, simbol tato dari persiapan yang ekstrim. Dia mencengkeram tongkat itu erat-erat, tahu bahwa jika dia tidak mencoba, dia tidak akan pernah menemukan hasilnya. Kemudian dia menghunjamkan artefak itu ke tengah lingkaran sihir di lantai. Di sana dia berdiri, diliputi oleh energi intens yang menghubungkannya langsung ke sumbernya. Sementara itu, reformasi tubuh dimulai, mengelilinginya dalam aura yang berderak. Dia berteriak, menentang langit, saat dikuasai oleh gelombang energi biru yang meledak hebat di sekelilingnya. Sumber menara berdenyut sebagai tanggapan, menerangi segalanya dengan cahaya biru yang cemerlang. Sebuah berkas energi raksasa meletus dari puncak menara, menembus cakrawala langit. Di kejauhan, sebuah kereta menjauh sementara struktur itu berkobar dengan pelepasan energi sihir. Sebuah siluet menyaksikan fenomena itu dari jauh, menyadari bahwa energi itu berasal dari sumber pusat. Dari balik bayang-bayang, Balro Besas muncul, menyatakan bahwa seseorang telah berani menginvasi menara sihir miliknya. Ledakan energi yang sangat besar dari menara menyelimuti area luar dengan asap dan puing-puing di bawah sinar rembulan. Di antara reruntuhan, sesosok tubuh terbatuk-batuk hebat, berjuang keras untuk bangkit. Dengan susah payah, dia mencengkeram tongkat itu, mencoba mengatur napas saat asap tebal mengelilinginya. Partikel-partikel energi menetes dari tangannya, dan dia percaya kehancuran itu seharusnya telah menyapu bersih segalanya. Meski begitu, dia berlutut dengan kelelahan, menyadari bahwa prosesnya telah berhasil. Tiba-tiba, dia mengangkat pandangannya dan melihat di langit malam sebuah cahaya intens yang mendekat dengan cepat. 3 proyektil sihir biru membelah udara ke arahnya, tanda bahwa seseorang sedang datang. Di atas sana, dikelilingi oleh sihir.
sihir. Muncullah sang master menara, Balrog Besas, yang segera dia kenali. Melayang di udara, dia mengamati area yang hancur dengan mata yang tajam. Mempertanyakan apakah dia telah merasakan nasib para penjaganya, dia mengulurkan tangannya, mengumpulkan energi biru terkonsentrasi yang mulai berputar di sekitar jari-jarinya. Sebuah ledakan padat meletus dari telapak tangannya, menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Asap mulai menipis, memperlihatkan siluet orang yang telah selamat. Menuruni langkah kaki yang mantap, Balrog mengamati segalanya dengan ekspresi penuh amarah dan tekad. Matanya tertuju pada lingkaran teleportasi di tanah, yang membuatnya sangat terkejut. Sambil mengertakkan gigi, dia tidak bisa menerima bahwa ada orang yang berani menyentuh menara berharganya. Sambil menghentakkan kakinya dengan keras, terselubung dalam aura sihir ungu, dia menggelegar bahwa tidak masalah siapa penyusup itu. Dia menyatakan bahwa apakah itu sang kaisar sendiri atau sekadar anak kecil, pelakunya akan membayar mahal atas penghinaan ini. Meradang karena amarah, dia bersumpah akan menemukan orang yang bertanggung jawab dan membunuh mereka tanpa ampun. Kemarahannya begitu besar sehingga langit di atas menara menjadi gelap dengan badai listrik yang menghancurkan. Pada saat yang sama, di bawah langit biru yang cerah, sebuah tubuh terbaring tak bergerak dikuasai oleh kelelahan. Dia hanya ingin tetap berbaring di sana, tetapi suara air yang mengalir menyentakannya hingga terjaga. Tiba-tiba, dia panik saat menyadari bahwa dia benar-benar terendam air. Bingung dengan situasinya, dia melihat sekeliling, tidak mampu memahami di mana dia berakhir, karena dia ingat sedang melarikan diri. Saat dia melihat bayangannya di permukaan air, dia terkejut bukan main. Dia menyentuh wajahnya sendiri dengan keheranan, tidak mampu memahami perubahan fisik itu. Rambutnya, yang dulunya berwarna coklat, telah berubah menjadi abu-abu keperakan, hampir berwarna perak. Matanya kini bersinar dengan warna biru muda yang cerah, menggantikan pupil gelapnya yang dulu. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menjadi orang lain. Takut ada yang salah. Dengan rekonstruksi tersebut, dia kemudian teringat bahwa setelah menyelesaikan reformasi tubuh, dia telah menggunakan sihir teleportasi untuk melarikan diri sebelum Balrog bisa menjangkaunya. Dari situ, dia menyimpulkan mantra itu telah melemparkannya ke lokasi yang sama sekali tidak dikenal. Melihat sekeliling, dia menyadari hutan dan tumbuh-tumbuhannya benar-benar asing. Bukti bahwa dia telah dipindahkan sangat jauh. Sebuah senyuman terbentuk di wajahnya ketika dia menyadari bahwa mantra itu telah membawanya dengan sukses melintasi setengah benua. Dia tertawa terbahak-bahak dikuasai oleh kegembiraan karena telah melarikan diri dan menyelesaikan transformasi tubuh. Berbaring di rumput yang lembab, dia membayangkan amarah Balrog yang tidak mampu melacaknya setelah kehancuran menara tersebut. Namun bahkan dalam kepuasan itu, dia menyadari bahwa sekadar menghancurkan tempat itu tidak akan cukup untuk meruntuhkan seluruh menara sihir. Dia tahu Balrog, yang dikenal sebagai Sang Maha Kuasa, pasti akan memiliki tindakan pencegahan dan akan dengan mudah bangkit kembali bahkan setelah kehilangan banyak anak buahnya. Itulah sebabnya dia tersenyum dengan bertekad untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Sementara musuhnya membangun kembali segalanya, dia mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah untuk menghancurkan setiap jejak yang telah diciptakan. Sang Master Lama, dengan kepalan tinju, dia menyatakan bahwa balas dendamnya dan pembuktian kemampuannya sebagai penyihir akan diingat dalam sejarah. Untuk saat ini, dia mengucapkan selamat tinggal pada menara sihir di dalam hatinya. Pada saat itu, seekor goblin kecil muncul di antara pepohonan sedang memotong kayu dengan sembarangan. Sekarang sudah berpakaian lengkap, Ferdinand mengangkat tangannya dan merapalkan mantra bilah angin. Hembusan tajam menghantam. Goblin itu, yang berteriak terkejut sebelum jatuh tersungkur. Dia mengamati tubuh yang tak bernyawa dan rumput yang ternoda darah. Meskipun telah bertransformasi, dia tidak merasakan perbedaan nyata dalam kekuatannya. Dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan rekonstruksi tersebut karena baik mana maupun tubuhnya tidak mencerminkan apa yang dia harapkan. Tanpa memahami penyebab kegagalannya, dia merasa situasi ini sangat merepotkan, terutama karena dia berada jauh dari desa manapun. Tak lama kemudian, dia melihat jejak di tanah. Sambil berlutut, dia dengan hati-hati memeriksa bekas selip gerobak di sebuah kotak yang tertinggal. Dengan gerakan itu, dia mengaktifkan deteksi mana pada objek tersebut, bertekad untuk menemukan pemiliknya. Aura biru yang kuat meledak dari tangannya, mengungkapkan jejak sihir yang menyebar melalui hutan. Di kejauhan, sebuah gerobak yang ditarik oleh dua kuda melaju kencang di sepanjang jalan. Pengemudinya berteriak, memaksa hewan-hewan itu berlari lebih cepat. Dia mengumpat, dicekam kepanikan dan kebingungan atas situasi tersebut. Dalam benaknya, dia teringat penyergapan yang mereka alami dari para bandit. Dia mencoba bernegosiasi, tetapi gagal, dan tentara bayarannya telah tewas tanpa ragu. Jika hal terburuk itu bukan para bandit, melainkan kemunculan seekor orc dengan senyum kejam yang menakutinya. Karena keberuntungan semata, makhluk itu berbalik menyerang para bandit itu sendiri, memungkinkannya untuk melarikan diri. Gerobak itu meluncur di jalan dengan putus asa, karena jika orc itu tidak terganggu, dia pasti sudah mati. Suara di belakangnya membuatnya bergidik, takut dia sedang dikejar. Dia mencambuk kuda-kuda itu dengan panik, memohon agar mereka berlari lebih cepat. Tiba-tiba, sebuah roda menabrak batang kayu, membalikkan gerobak itu. Pria itu terlempar ke tanah, berteriak kesakitan saat punggungnya menghantam bumi. Dengan susah payah, dia mendorong dirinya bangkit, masih pening, sampai dia membeku melihat apa yang ada di depannya. Dari semak-semak yang gelap, mata yang bersinar muncul di kegelapan. Orc dan goblin dengan mata merah muncul dari hutan yang mengelilinginya. Tertegun, dia berlutut, tidak percaya dia akan mati di tangan monster. Makhluk-makhluk itu maju perlahan, siap untuk menyerang. Dalam teriakan keputusasaan, dia menerima ajalnya dan memejamkan mata. Namun di saat berikutnya, sebuah dinding tanah bangkit di sekelilingnya, menjebaknya dan menghalangi para monster. Di atas dinding, penyelamatnya berdiri, menyadari bahwa dia lupa menyisakan celah untuk udara. Salah satu orc yang lebih besar menyeringai
jahat, mata merahnya bersinar dengan intens. Dari atas sana, Verdun menilai situasi, tahu bahwa dia harus bertindak sebelum pria itu mati lemas. Dia mengumpulkan energi di tangannya dan memanggil bola api. Sadar bahwa ini akan menjadi pertempuran nyata pertamanya, Or itu meraung marah ke arah dinding tanah, matanya berkobar dengan kebencian. Dengan senyum dingin, Vernon menjulurkan tangannya yang membara, ingin akhirnya menguji kemampuan barunya. Vernon melepaskan api yang menghanguskan pepohonan di sekitarnya. Saat dia menembakkan beberapa panah api, musuh-musuh tersebut tertelan api. Di tengah kobaran api, seekor orc yang lebih besar menonjol di antara para goblin. Monster yang marah itu meraung saat yang lainnya tumbang di sekitarnya. Segera setelah itu, dia menerjang ke arah pemanah yang mengawasi dari kejauhan, sambil memanggil beberapa lingkaran sihir. Di tangannya, Verdun bersiap melepaskan mantra api dan angin. Dengan itu, dia mengaktifkan perapalan ganda untuk mengintensifkan serangannya. Secara berurutan, beberapa gelombang panah panas muncul dan menghantam para goblin di tanah. Api yang meledak melahap musuh sepenuhnya. Banyak dari mereka hancur menjadi debu setelah terkena dampak. Pada saat itu, Verdun menyadari. Bahkan dia mengejutkan dirinya sendiri, karena di masa lalu dia tidak akan mampu membunuh satu goblin pun. Melihat tidak ada monster yang selamat, dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berpikir bahwa dia perlu mengeluarkan Mabu dari sana sebelum dia pingsan, karena jika tidak, menyelamatkannya akan sia-sia. Namun, seekor makhluk besar muncul dari belakang. Berbalik tiba-tiba, dia tersentak oleh kehadiran yang tak terduga itu. Saat itulah dia menyadari salah satu monster masih hidup, meninggalkan jejak darah. Setelah beberapa waktu, sang kusir melanjutkan perjalanannya dengan gerobak di sepanjang jalan. Connor menyatakan kekagumannya, mengatakan dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi hari itu. Dia menyatakan bahwa tanpa bantuan, dia tidak akan selamat dan bertanya bagaimana dia bisa membalas budi. Sebagai tanggapan, Verdun menyuruhnya untuk tetap fokus pada jalan, atau dia akan membalikan kereta itu lagi. Conrad dengan cepat mengangguk. Penasaran, Conrad bertanya apakah pertempuran itu berbahaya, tetapi yang lain menganggap pria itu terlalu banyak bicara. Meski begitu, dia mengakui dalam hati bahwa itu memang agak berbahaya. Menyadari ada monster lain yang masih hidup, dia bersiap untuk menyerang. Cahaya biru terbentuk di tangannya. Hembusan tajam. Angin kemudian menghantam makhluk itu, membelah kepalanya menjadi dua. Dengan senyum tipis, dia berkomentar bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sang kusir kemudian bertanya apakah bandit pernah muncul di bagian itu dan diberitahu bahwa belum ada yang pernah terlihat. Mengamati sekeliling, Verdun menyadari hutan itu berada di bawah kendali Baron P. Comrade menjelaskan bahwa dia memiliki koneksi dengan sang Baron dan bahwa para bandit di area tersebut sudah ditangani. Sang pengembara berpikir bahwa keberuntungan sang kusir telah habis karena teleportasi telah menempatkannya langsung di wilayah P. Dia kemudian memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan tumbuh lebih kuat karena menara sihir mungkin akan segera mencarinya. Tersadar kembali ke kenyataan, dia menyadari bahwa dia belum memperkenalkan diri. Sambil tersenyum, Asher mengungkapkan namanya. Dia menjelaskan bahwa dia akan menggunakan nama Verdun hanya saat berhadapan dengan Master Menara. Sementara kediaman sang Baron mulai terlihat malam itu, seorang pria yang terkejut bertanya kepada Conrad apa yang telah terjadi padanya. Sambil tertawa, Conrad menjawab bahwa berat badannya turun saat melarikan diri dari para orc. Pria itu bertanya apakah dia baik-baik saja karena bandit dan binatang buas telah menyerang. Tetapi Conrad mengatakan itu bukan kesalahannya. Pria itu memperhatikan Asher, bertanya apakah dia adalah penyihir yang telah menyelamatkan temannya, dan berkata dia tidak bisa berdiam diri di hadapan penyelamatnya. Tanpa ragu, dia memerintahkan Asher untuk memasuki kastel. Sambil membungkuk, penyihir muda itu berterima kasih atas pakaian, makanan, dan tempat tidur. Baron P tersenyum, menyambutnya dengan hangat. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Henrod dan mengajaknya duduk. Selama makan, Henrod bertanya apakah makanannya menyenangkan hatinya. Yang dijawab dengan pujian antusias sebagai tanggapannya. Segera setelah itu, dia menawarkan 5 juta koin untuk bantuan yang diberikan, tetapi mengatakan dia membutuhkan sesuatu yang penting sebagai imbalan. Dengan nada langsung, dia mengusulkan sebuah tugas dan menjanjikan hadiah yang layak. Memikirkan kebutuhannya akan uang dan pelatihan, sang penyihir menunjukkan minat dan bertanya tentang misinya. Henrod menjelaskan bahwa mayat-mayat telah ditemukan dan sebuah kota di dekatnya hancur lebur. Dia melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa itu adalah perbuatan para bandit. Namun, tidak ada petunjuk yang tertinggal, seolah-olah para penjahat itu lenyap melalui sihir. Sang Baron berspekulasi bahwa mungkin ada seorang penyihir di antara mereka, dan tamunya bertanya kapan perburuan akan dimulai. Tersenyum. Dengan tenang, Henrod menjawab bahwa mereka akan berangkat dalam 4 hari. Pada saat itu, seorang satria memperkenalkan dirinya sebagai Enoch, komandan operasi. Tak lama kemudian, Haris dan perik muda juga memperkenalkan diri, menyapa pendatang baru itu. Dia pada gilirannya menanggapi dengan sopan, mengatakan bahwa senang bertemu dengan mereka. Meskipun lamaran itu tampak tidak biasa, dia menganggap peluang itu berharga. Karena itu akan menanggung biaya tinggalnya sementara tuan rumah membantah niat untuk mengeksploitasinya. Penasaran, sang penyihir bertanya kepada Enoch apakah yang lain juga akan bergabung dalam misi dan menerima konfirmasi bahwa mereka semua adalah petualang. Komandan menjelaskan bahwa kelompok itu terbentuk karena rumor tentang orc yang aneh. Hadiah untuk perburuan itu tinggi, menarik bahkan petualang veteran peringkat emas. Para petualang ini mampu menggunakan energi dan menurut rumor bisa membelah gunung. Berjalan sambil berpikir keras, Asher bertanya-tanya mengapa mereka masih membutuhkannya padahal sudah ada 3 ksatria berpengalaman dalam kelompok tersebut. Pada saat itu, Enoch meminta bantuannya untuk mengonfirmasi apakah benar-benar ada penyihir di antara musuh yang berujung pada pertanyaan lain. Mengapa dia sangat penting? Sang komandan menjelaskan bahwa penyihir tingkat kedua setara dengan ksatria, tetapi mantra jarak jauh mereka membuatnya sulit untuk didekati. Segera setelah itu, Enoch bereaksi dengan cemas,
menyadari bahwa ini akan menjadi masalah serius. Sementara itu, sang penyihir berhenti, mengamati hutan yang sunyi di sekitar mereka. Menuju ke sebuah lingkaran sihir di depan, dia mulai bersiap untuk menghilangkannya. Tiba-tiba, beberapa lingkaran merah muncul sebagai tanggapan. Kelompok itu tersentak oleh kemunculan sihir yang tiba-tiba, mempertanyakan bagaimana sihir itu bisa ada di dalam wilayah yang terkendali. Dengan tenang, dia menjelaskan bahwa mantra yang terdeteksi adalah kamuflase dan penghalangnya adalah peringatan. Dia kemudian meminta semua orang untuk mundur agar dia bisa menonaktifkannya dengan aman. Cahaya biru menyelimuti tangannya saat dia menghantam lingkaran merah baru itu. Enoch, yang waspada, mengamati setiap gerakan dengan kagum. Dalam hati, dia bertanya-tanya bagaimana penyihir itu bisa mengurai mantra yang begitu rumit dengan sangat mudah. Penjelajah adalah anggota serikat yang menerima misi di seluruh benua. Kematian terus menyertai mereka, tetapi keahlian bisa mendatangkan kekayaan dan ketenaran. Namun, beberapa dari mereka dikorupsi oleh keinginan dan akhirnya berubah menjadi bandit, mengarahkan pedang mereka pada kaum mereka sendiri. Salah satu buronan tersebut menceritakan rasa frustrasi Faro di dalam hutan bersama rekannya. Keduanya menyesali kekacauan yang disebabkan oleh penyerbuan terakhir mereka dan kurangnya makanan setelah serangan Or. Dalam suasana tegang itu, dia memarahi kelompok tersebut, menuntut agar mereka berhenti menonton dengan malas dan pergi berburu sesuatu. Sementara itu, Enoch dan salah satu ksatria menilai situasi dari jauh, yakin mereka telah menemukan target dan hanya menunggu perintah. Begitu komandan menyarankan serangan segera, dia dihentikan. Dengan nada tegas, sang penyihir menjelaskan bahwa dia telah dikirim sebagai tindakan pencegahan terhadap prapal mantra, menekankan bahwa mereka perlu mengevaluasi musuh dengan hati-hati karena menghadapi seseorang yang lebih kuat bisa memastikan kekalahan mereka. Meskipun khawatir tentang kemungkinan pergerakan bandit, Enoch terdiam melihat rekannya merenung dengan tenang. Tak lama kemudian, sang penyihir mengungkapkan bahwa dia punya ide untuk menangani situasi tersebut. Pada saat yang sama, pemimpin perburunan mengeluh kepada Filshan tentang kehilangan salah satu bawahan mereka. Sebagai tanggapan, sekutunya mendesaknya untuk mempertimbangkan sebuah alternatif. Sang bandit dengan pahit meratapi bahwa seekor or liar telah menghabisi anak buahnya, mengingat masa-masanya sebagai penjelajah di saat dia telah membunuh orang lain karena keserakahan. Mencoba menyelesaikan kebuntuan, dia menyarankan untuk menyerang desa lain, tetapi rekannya keberatan, mengingatkannya bahwa sang baron telah murka oleh mayat-mayat yang tergantung di pepohonan. Terlebih lagi, dia memperingatkan tentang kerapuhan sihir penyembunyi mereka dan menyebutkan kedekatan kota Mar. Mereka sedang mendiskusikan penyerbuan desa ketika gelombang energi merobek udara. Terkejut, Fargir menyadari api mendekat dari segala sisi. Gelombang besar api dan cahaya menyapu area tersebut, memperlihatkan lingkaran sihir di sekelilingnya. Para penjahat menyadari bahwa mereka telah ditemukan melalui sihir, bukan karena kebetulan. Serangan sihir menyebar, menghantam beberapa anggota kelompok di tengah kekacauan. Dalam kebingungan itu, seseorang berteriak kesakitan, wajahnya terluka dan tongkat digenggam di tangan. Alarmed, sang pemimpin bergegas menghampiri dan melihatnya jatuh tersungkur di tanah karena terluka. Dia dengan cepat menyadari bahwa penghalang mana lemah dan telah memantul dengan dampak brutal terhadap perapalnya. Pada saat itu, sang penyihir menyatakan bahwa dia akan berurusan dengan musuh hanya setelah mengukur kekuatan mereka. Kata-kata yang didengar dengan penuh perhatian oleh komandan. Meradang, kepala bandit itu berteriak bahwa sang baron menginginkan mereka mati karena telah menyewa seorang penyihir. Dengan tekad bulat, dia bersumpah rencana para bangsawan tidak akan pernah berhasil dan melancarkan serangan sengit. Pedangnya beradu dengan Enoch dalam dentuman logam. Dikuasai oleh kemarahan, dia berjanji akan mengirim kepala mereka ke baron sebagai pembalasan. Ksatria itu hanya menertawakan ancaman tersebut, menantangnya untuk mencoba. Sementara itu, Filshan mencoba melarikan diri, tetapi dicegat oleh lawannya yang membangkitkan dinding tanah di depannya. Terkejut, sang buronan menyadari bahwa meskipun lawannya hanya penyihir lingkaran kedua, dia masih bisa mengejarnya tanpa menggunakan cara terbang. Sang pengejar kemudian mempertanyakan mengapa dia tetap tinggal, memperhatikannya menyiapkan tanggapan sihir, beberapa panah es. Proyektil itu menghantam keras dan musuh percaya itu cukup untuk membunuh penyihir lingkaran kedua belaka. Namun, diselimuti api, sang penyihir muda menyiapkan serangan baliknya, beberapa panah api. Sesaat kemudian, kedua mantra itu bertabrakan dengan hebat, menghasilkan ledakan energi sihir yang sangat besar. Ketika asap akhirnya menghilang, sebuah kawah luas terlihat di bawah langit senja. Terluka dan kehabisan napas, sang lawan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sambil mendengar bahwa dia telah memilih lawan yang salah. Meski begitu, dia masih berpikir dia bisa menang sendirian dan melarikan diri meskipun dirugikan melawan sang satria. Penyihir api itu menatapnya dengan tajam dan dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Menghadapi tekad seperti itu, musuh mengakui bakat bocah itu, memuji kepercayaan diri dan penguasaan mantra rumitnya di usia yang begitu muda. Dengan mata membara karena amarah, dia berpikir orang lain tidak akan pernah membayangkan dikalahkan di sini dan saat ini. Kemudian dia meneriakkan nama mantra, hujan es, memanggil pecahan es raksasa di sekelilingnya. Saat bongkahan es yang membeku itu jatuh dengan keras, lawannya tetap tenang, menonton dengan keseriusan yang tak tergoncangkan. Pada saat itu, sebuah kubus energi raksasa muncul, sepenuhnya memblokir sihir musuh. Tertegun, prapal es itu terdiam, tidak mampu memahami bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Segera, pilar-pilar tanah bangkit dari tanah, menghantam es dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan tidak percaya, dia menyadari penyihir muda itu telah berhasil menghentikan mantranya yang paling kuat. Kemudian, sang penyihir mengangkat tangannya, memanggil tombak-tombak bumi
yang mengelilingi medan perang. Tangannya bersinar terang, menyiapkan serangan terakhir. Cabang-cabang berduri merobek pecahan es yang tergantung di udara. Musuh tidak bisa menerima bahwa penyihir lingkaran kedua belaka mampu menggunakan mantra lingkaran ketiga. Melihat ini, dia mendengar ejekan untuk menebak bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Menyadari 4 atribut elemen yang bekerja, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah tertipu sejak awal. Tanpa kekuatan yang tersisa, dia jatuh tersungkur ke tanah dan kalah, menatap orang yang telah mengalahkannya. Saat matahari terbenam, sang pemenang tetap berdiri, menatap tubuh yang jatuh di bawah kakinya. Dia merenungkan bahwa datang ke sini sangatlah berharga, karena dia telah mempelajari sesuatu yang berharga tentang pertempuran antar penyihir. Dengan senyum tipis, dia melihat ke bawah dengan puas setelah bentrokan yang diperjuangkan dengan keras. Tiba-tiba, cahaya aneh menarik perhatiannya. Sebuah liontin dengan permata yang tidak biasa bersinar di leher makhluk tersebut. Seekor orang raksasa yang mengancam bangkit di antara mayat-mayat dan darah yang berserakan di medan perang. 2 hari sebelum ekspedisi, sang karakter membuat ramuan eksperimental menggunakan bahan-bahan dari menara sihir, menamakannya sirkuit sihir. Saat dia mengingat hari-hari yang dihabiskan di tempat itu, dia ragu-ragu untuk melakukan tes baru pada manusia. Namun meski begitu, dia menyuntikkan cairan hijau tersebut. Dengan aplikasi itu, suara keras dan teriakan melengking memenuhi ruangan. Karena hal ini, dia mencapai tingkat ketiga, membuktikan keberhasilan eksperimen tersebut. Sementara itu, Asher berdiri di atas tubuh musuh yang tak bergerak, merenungkan bagaimana membuktikan nilai pekerjaannya sampai sesuatu menarik perhatiannya. Dia segera mendekat dan melihat sebuah tongkat sihir tergeletak di dekatnya, bertanya-tanya apakah itu tongkat yang sama yang digunakan oleh lawannya. Dia kemudian mengaktifkan penilaian sihir pada objek tersebut. Tongkat itu mengurangi waktu perapalan, meningkatkan kekuatan mantra es, kombinasi yang sangat berguna untuk gaya bertarungnya. Pada saat itu, Ser Perit tiba dengan tergesa-gesa, tampak lega melihat sekutunya aman. Meskipun konfrontasi melawan musuh yang lebih kuat memakan waktu lama, dia puas dengan hasilnya dan memeriksa jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran tersebut. Tak lama kemudian, Asher bertanya apakah semua bandit telah dikalahkan dan diberitahu bahwa hanya pemimpinnya yang masih terlibat dalam pertempuran melawan Enoch. Saat mereka bersiap untuk kembali, ksatria itu meminta izin untuk mengajukan pertanyaan. Dia kemudian bertanya apa yang akan dilakukan dengan barang milik musuh yang dikalahkan. Dengan bersemangat, dia menjelaskan bahwa pemimpin telah mengizinkan mereka untuk mengambil barang menarik apapun asalkan tidak penting bagi kelompok. Memikirkan Baron Pei, Asher menyimpulkan bahwa tongkat itu akan berguna di tangannya. Tak lama kemudian, dia menerima pujian dari ksatria lain yang berterima kasih kepadanya karena telah mencegah kerugian lebih lanjut. Dia menjawab bahwa itu telah menjadi pengalaman yang berharga. Sementara itu, salah satu tahanan terkejut saat mengetahui bahwa Filchin telah terbunuh, menganggapnya mustahil. Keputusasaan merasukinya saat dia membayangkan dibawa ke hadapan pemimpin dan dieksekusi, sesuatu yang dia tolak. Karena alasan itu, dia memutuskan dia harus melarikan diri. Pada saat itu, Asher dan ksatria yang menemaninya hanya menonton. Segera setelah tahanan itu menerjang, dia menyerang salah satu penjaga dengan ganas. Dengan marah, dia berteriak agar mereka minggir dari jalannya. Dia berpikir bahwa, tanpa sihir Filchin, dia tidak memiliki sarana untuk menembus pertahanan musuh, meninggalkannya hanya dengan satu pilihan. Segera setelah itu, dia berjanji untuk membunuh seorang ksatria, mencuri kudanya, dan melarikan diri, sambil menerjang ke arahnya. Ketegangan sangat terasa. Dia mencengkeram pisau itu erat-erat, dikuasai oleh keputusasaan. Di saat yang sama, Sang Mak memblokir serangan itu dengan pedangnya. Penyerang itu tersentak kaget, tidak pernah membayangkan rencananya akan digagalkan begitu cepat. Dia kemudian terlempar ke udara, benar-benar terpana oleh apa yang terjadi. Saat dia jatuh, dia melihat bilahnya terlepas dari tangannya, menyadari sudah terlambat bahwa dia telah menjatuhkannya. Sesaat kemudian, dia menghantam tanah dan ditahan oleh 2 prajurit sementara ksatria itu memarahinya karena membuang senjatanya dan tidak menunjukkan rasa bangga. Sang pejuang hanya mencibir, mengejek kata-katanya. Dia mengatakan bahwa rasa bangga adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang masih hidup. Setelah itu, dia meminta maaf kepada rekannya karena telah menunjukkan pemandangan yang tidak menyenangkan. Enoch menjelaskan bahwa dia tidak terbiasa bertarung dengan cara itu, tetapi menyesal tidak memiliki waktu untuk lebih berhati-hati. Asher, di pihaknya, memuji performa rekannya. Penasaran, dia bertanya mengapa dia membiarkan para bandit hidup. Sebagai tanggapan, ksatria itu berkata dia mendengar ada wajah-wajah yang tidak asing di antara mereka. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa mereka mungkin penyintas dari serangan kota dan bahwa mereka akan dibawa ke kastel untuk mengonfirmasi identitas mereka sebelum nasib mereka diputuskan. Pada saat itu, seorang prajurit memberi perintah kepada semua orang untuk bersiap kembali dan memindahkan para tahanan. Dia kemudian menarik salah satu pria yang terikat yang melawan dengan sengit. Bandit lainnya, yang juga terikat, mencoba melarikan diri dengan putus asa karena takut mati, tetapi dihentikan oleh perintah yang tegas. Saat sang buronan berjuang, prajurit itu berjanji akan menangani dia. Saat itulah Asher mengintervensi dan meminta mereka untuk menunggu, merasakan ada sesuatu yang salah. Bandit itu memohon bantuan, sementara mereka berdua mendengarkan. Teriakan putus asanya, tiba-tiba, cahaya merah menyelimuti tubuh prajurit itu, yang kemudian bertanya apakah ada orang lain yang bisa mencium bau darah. Sementara kelompok itu tetap waspada, sesuatu melesat ke arah penjaga itu. Dia secara insting mengangkat pertahanannya. Sesaat kemudian, sebuah kepala yang terpenggal menggelinding di tanah, meninggalkan jejak darah yang mengerikan. Adegan itu
mengejutkan kelompok tersebut yang bertanya-tanya apa gerangan itu. Beberapa berspekulasi itu adalah orc, tetapi sulit dipercayai. Asher mempertimbangkan kemungkinan tersebut dan bertanya apakah itu benar-benar orc. Dia merenungkan bahwa mungkin para petualang sebelumnya tidak mampu mengalahkannya. Dengan rasa ngeri, dia menyadari bahwa dia merasakan puluhan kehadiran yang mirip dengan makhluk itu. Memahami bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan satu makhluk, dia dengan cepat menyimpulkan bahwa monster itu pasti pemimpin dari para binatang buas. Itu menyerupai sesuatu yang pernah dia hadapi sebelumnya dengan mulut yang membentuk seringai dan tubuh kolosal. Dari ukurannya, dia menyimpulkan bahwa makhluk itu telah berevolusi. Para orc mulai bergerak, melancarkan serangan terhadap kelompok tersebut. Anot segera memerintahkan semua orang untuk mengambil formasi pertahanan dan fokus pada goblin terlebih dahulu, membiarkan orc utama untuk nanti. Dia kemudian menyerang salah satu makhluk itu dan memberikan serangan langsung. Dia merasakan dampaknya bergema di dalam dirinya dan bereaksi kesakitan. Pada saat itu, orc itu bersiap untuk menghancurkannya di bawah kakinya. Namun, petualang di sekitarnya menyerang balik dan berhasil mendorong monster itu mundur. Meski begitu, Anot memanfaatkan celah itu dan memberikan serangan tepat dengan pedangnya. Dengan gerakan yang mantap, dia menarik pedangnya, menyebabkan pendarahan hebat. Sesaat kemudian, orc itu jatuh ke tanah saat kelompok itu mulai mundur. Makhluk itu meronta kesakitan, darah menetes dari mulut dan dadanya. Kemudian, ia mencengkeram seekor goblin kecil di tangannya. Para prajurit menyaksikan dengan ngeri saat binatang itu melahap sekutu yang lebih kecil. Sesaat kemudian, ia memuntahkan tulang yang berlumuran darah. Ia kemudian bangkit lagi, terselubung dalam aura yang mengancam. Saat itulah Enoch mempertanyakan apakah orc itu telah menyembuhkan dirinya sendiri dengan melahap salah satu dari jenisnya sendiri. Dengan tatapan serius, dia menyimpulkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan tempat ini dengan tenang. Enoch berteriak agar semua orang bersiap untuk bertempur saat orc itu bangkit dengan mengancam. Makhluk itu kemudian melemparkan pedangnya dalam serangan yang cepat dan tak terduga. Haris tiba-tiba merasakan bilah pedang melintas sangat dekat di wajahnya. Dia berhasil memblokir serangan itu, meskipun dia bertanya-tanya mengapa musuh melemparkan senjatanya dengan cara seperti itu. Namun dengan hantaman itu, pedangnya sendiri hancur berkeping-keping di bawah kekuatan kasar serangan musuh. Pecahan bilah yang patah berserakan di sekelilingnya. Beberapa pecahan mengiris wajahnya, meninggalkan luka dalam dan menyebabkan pendarahan hebat. Sesaat kemudian, Haris berteriak kesakitan, tubuhnya dipenuhi garis-garis darah. Rekan lainnya, yang ngeri melihat pemandangan itu, meneriakkan namanya dengan cemas. Sementara Perik memanggilnya, monster itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Perik bersiap untuk menyerang, menyatakan bahwa dia akan mendaratkan serangan. Tetapi ketika dia menyerang, dia terkejut menemukan pedangnya tersangkut di otot tebal. Makhluk itu, dia mencoba menariknya sekuat tenaga, tetapi pedang itu tidak bergeming. Orc itu mulai mendekat dengan tangannya yang besar. Sebelum makhluk itu bisa menghabisinya, ia terkena serangan lain tepat di wajahnya. Pada saat itu, Asher memanggil Perik untuk mendekat, sementara batu-batu mulai melayang di sekelilingnya. Sambil meluncur ke sisinya, Perik memastikan bahwa dia masih hidup, tetapi mengakui ada masalah baru. Dengan air mata di matanya, dia bertanya bagaimana dia harus bertarung sekarang setelah dia kehilangan pedangnya. Asher menjelaskan bahwa setelah melahap goblin, kecepatan regenerasi dan ketahanan fisik orc itu meningkat drastis. Perik teringat bagaimana dia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba memotong lengan makhluk itu, mengakui bahwa dia belum pernah mendengar tentang orc yang begitu kuat. Dia bahkan bertanya-tanya keras-keras apakah itu mungkin entitas legendaris. Tapi Asher dengan cepat membantah teorinya, membuatnya semakin bingung. Terkejut, Perik bersikeras bahwa kekuatan seperti itu tidak mungkin berasal dari orc biasa. Asher menjelaskan bahwa makhluk ini memiliki kemampuan regenerasi dan penguatan melalui konsumsi. Ia juga bisa memerintah bawahannya dan bahkan mendorong mereka ke dalam kegilaan. Monster-monster lain mulai muncul, memperkuat ancaman. Kekuatan orc itu begitu besar sehingga melampaui ksatria terlatih sekalipun, membuatnya sama sekali tidak seperti jenisnya yang lain. Salah satu ksatria itu tiba-tiba terlempar ke samping setelah dihantam oleh binatang buas itu. Bahkan menghadapi bahaya seperti itu, Asher tersenyum, mengatakan bahwa jika hanya ini yang dimiliki makhluk itu, ia terlalu lemah untuk dianggap sebagai entitas khusus. Kemudian sesosok berjubah muncul, memanggil sihir, dan dijelaskan bahwa mantra biasa memiliki batas tetap. Melampaui batas itu menyebabkan mantra tersebut runtuh. Namun, ada satu mantra tanpa batas seperti itu, manipulasi geografis. Asher bersiap untuk merapalkannya, tangannya dibungkus energi sihir. Saat dia membuat gerakan, lingkaran sihir besar terbentuk di sekelilingnya. Di tengah pusaran kotoran dan puing-puing, dia berdiri teguh, memukau para prajurit di sekitarnya. Dua dari mereka panik saat tanah bergetar hebat. Seseorang berteriak ketakutan, menanyakan apakah spesies lain ada di dekatnya karena takut akan kematian, dan Enoch mencoba menenangkan mereka, mendesak mereka untuk mempertahankan posisi, menegaskan bahwa itu hanyalah sihir Asher. Namun, bahkan dia mulai meragukan situasinya. Tak lama kemudian, lanskap itu terbelah menjadi jurang raksasa yang dipenuhi oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sementara kelompok Enoch berdiri di atas platform yang tinggi, para goblin jatuh ke dalam lubang yang baru terbentuk. Makhluk-makhluk yang lebih besar menghantam tanah, berdarah dan meraung kesakitan. Orc utama kini terbaring terluka di dasar jurang, mengamuk dalam kemarahan. Sementara itu, Asher mulai merapalkan mantra api yang kuat, mengangkat satu tangan. Di tengah nyala api yang membara. Sesaat kemudian, kolom api kolosal turun dari langit, mantra lapis ketiga, Flame Ball. Perik bersorak saat melihat
melihat musuh-musuh terbakar, merasa sangat puas, hanya untuk ditegur agar tetap tenang. Asher mengamati dengan cermat, menjelaskan bahwa sementara manipulasi geografis tidak memiliki batas ekspansi, hanya sedikit yang menggunakannya karena biaya mana yang ekstrim dibandingkan dengan hasil destruktifnya. Dia mendesah kecewa, meratapi bahwa hasilnya jauh dari harapannya, meskipun memiliki mana yang cukup untuk menciptakan efek yang lebih unggul. Tiba-tiba, sebuah guncangan menggetarkan medan perang, mengejutkan Asher dan kelompoknya. Ork utama, masih hidup dan terselubung energi merah, bangkit dari api, dikelilingi oleh para goblin. Perik bertanya kepada Asher apa yang harus mereka lakukan sekarang karena ork itu menolak mati oleh api. Sambil berpikir keras, Asher mulai merapalkan mantra lain, Wave. Aura biru terkonsentrasi di tangannya, dan baik ork maupun goblin diliputi oleh gelombang air yang sangat besar. Perik meneriakkan nama Asher saat penyihir itu mengangkat tongkatnya dengan tatapan penuh tekad. Asher memusatkan kekuatannya, memanggil multi-es, panah dan badai musim dingin menderu. Dia melayang dalam lingkaran frost, bersumpah akan membekukan ork itu sampai mati. Dengan panas sedingin es, proyektil es yang tak terhitung jumlahnya menembus sang ork utama. Segera setelah itu, para goblin di sekitarnya juga membeku kaku. Namun meski ada serangan pembekuan, ork itu tetap menerjang ganas ke arah Asher, yang tetap mempertahankan lingkaran esnya. Asher mencatat bahwa entah makhluk itu beregenerasi atau kebal rasa sakit, dia takkan bisa bergerak setelah tubuhnya membeku. Asher melesat saat ork itu menerjang dengan seringai jahat, mata dan taringnya berkilat tajam. Asher menggenggam bola cahaya biru yang berdenyut di tangannya. Dia melepaskan bola beku raksasa tepat ke arah sang ork, menghantamnya telat. Monster itu pun terbungkus es sepenuhnya. Asher menyatakan bahwa kemenangan telah diraih. Pemandangan beralih ke Fen, kota sihir yang megah dan indah. Dua pemuda berbincang tenang di balkon, salah satunya menanyakan apakah dia sudah mendengar berita itu. Yang lain mengonfirmasi. Seseorang berkomentar tentang menara sihir yang tersegel dan ledakan sumber energinya, sementara yang lain mempertanyakan apakah berita semacam itu bisa dipercaya. Hilangnya para penyihir dan aktivitas menara menandakan kerusakan yang terlalu besar untuk sekadar kecelakaan energi, sesuatu yang diakui salah satu dari mereka sudah lama tidak dirasakannya. Pria berkumis mendengarkan spekulasi orang-orang tentang hukuman ilahi atau bencana yang direncanakan, merasa puas teorinya terbukti. Sambil memikirkan pesan dari menara, seseorang ternyata telah mengatur penyegelan menara sihir Bulmar. Pria berkumis itu berbisik bahwa menara itu takkan menyegel dirinya sendiri, menduga adanya serangan akibat eksperimen rahasia. Tiba-tiba, kopinya tumpah saat dia ditarik dengan kasar, tampak sangat terguncang. Sesosok berkerudung mencengkeramnya, menuntutnya mengulangi perkataannya. Bingung, dia bertanya apa yang terjadi. Wanita berambut merah di balik kerudung itu menampakkan diri dan bertanya dengan tegas tentang apa yang terjadi. Dengan tatapan serius, dia mendesaknya lagi. Apa yang terjadi pada menara sihir Bulmer? Semua orang bersorak gembira menyambut kembalinya pasukan penakluk dengan selamat. Setelah misi selesai, Tuan Tanah setempat mengadakan perjamuan perayaan di wilayahnya. Sambil memuji pencapaian semua orang, seorang bangsawan menyadari Asher tidak terlihat dimanapun. Tak lama kemudian, dia melihatnya tersenyum di sisi lain aula. Saat itu, sang penyihir mendekat dan bertanya apakah dia datang terlambat. Tuan rumah menjawab dia datang di waktu yang tepat, lalu menawarkan segelas anggur. Setelah berterima kasih, sang pendatang baru terkejut melihat prajurit biasa di perjamuan itu. Namun, sang bangsawan menegaskan bahwa pangkat dan status tidaklah penting. Malam itu, topik pun beralih. Tuan rumah bertanya apakah para bandit itu terlalu kuat, yang segera dikonfirmasi. Sambil merenungkannya, sang penyihir berkomentar bahwa dengan kemampuan seperti itu, para kriminal itu seharusnya bisa memilih jalan lain. Hal ini disetujui, mencatat bahwa penyelidikan asistennya mungkin akan mengungkap lebih banyak hal. Segera setelah itu, bawahannya mengungkapkan bahwa musuh-musuh itu adalah kriminal dan mantan petualang peringkat emas. Setelah membunuh rekan mereka, kelompok itu berpencar dan akhirnya membentuk geng bandit. Membaca laporan itu, Asher mengerti mengapa hadiahnya begitu tinggi. Tingkat ancaman mereka membenarkannya. Menyadari alasan kepuasan PEE, dia menyimpulkan kerugian akan sangat parah tanpa campur tangannya. Tiba-tiba, dia menyadari tatapan aneh tuan rumah dan bertanya mengapa dia ditatap seperti itu. Bangsawan itu menjelaskan betapa bangganya dia karena Asher tidak hanya mengalahkan bandit, tapi juga para demi-human. Dia segera menguasai diri, menyalahkan anggur atas antusiasmenya. Dia kemudian mengumumkan bahwa berkat sang penyihir, penduduk desa berhasil diselamatkan dan para korban dapat dihormati. Dengan itu, dia mengajak bersulang untuk sang pahlawan yang telah menyelamatkan negerinya. Semua orang di aula mengangkat gelas dan cangkir mereka dalam sorak-sorai yang meriah. Suasana perjamuan ini sangat berbeda dengan menara sihir. Di sini, semua orang merayakan dalam bersatuan. Tidak seperti lingkungan menara yang dingin dan penuh kepura-puraan, tempat ini benar-benar menyambut kehadirannya. Karena alasan itu, kehangatan orang-orang sangat menyentuh hati Verden. Untuk pertama kali sejak melarikan diri, dia ditarik ke dalam perayaan oleh seorang rekan yang ceria. Hal ini membuatnya bisa tersenyum tulus di tengah kegembiraan kolektif. Sementara itu, belum ada yang menyadari kekacauan yang akan datang akibat runtuhnya menara sihir. Lady Rublin, bagaimanapun, meragukan rumor tersebut karena melihat strukturnya masih tampak utuh. Saat ditanya, dia mengonfirmasi baru kembali dari Foren, merasa lega dengan apa yang dilihatnya. Dia kemudian menanyakan keberadaan Vernon, membuat lawan bicaranya tampak ragu. Pria itu hanya menunjuk ke arah kerumunan, menandakan di mana pemuda itu berdiri. Saat dia mendekat, sang wanita melihat sebuah papan pengumuman yang mencantumkan nama-nama orang hilang. Dengan wajah muram, dia menatap daftar itu, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Melihat foto begitu banyak penyihir, dia berpikir ini tidak mungkin benar. Membaca lebih jauh, dia meyakinkan dirinya bahwa ini semua kesalahan besar, namun matanya terpaku pada potret satu orang tertentu. Itu adalah laporan Vern yang menyatakan
ingatakannya hilang di dalam ruang energi. Seketika, dia teringat saat Fern diberi selamat atas kesempatan belajar di luar negeri. Lalu dia teringat percakapan serius yang mereka lakukan segera setelahnya. Hari itu, Verdan memberitahunya bahwa pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap tinggal di menara. Ravalin menyadari itu adalah terakhir kalinya dia melihatnya. Rasa kehilangan mengonsumsinya, membuatnya menutupi wajahnya dalam keputusasaan. Segera keputusasaan itu berubah menjadi amarah karena dia menolak menerima perpisahan mereka. Saat dia memikirkan betapa berharganya teman itu, energi sihirnya meledak keluar. Tiba-tiba, sebuah suara tegas mengatakan itu sudah cukup saat sebuah tangan menyentuh kepalanya. Mendongak, dia melihat Ser Valdek dan memanggil namanya di tengah air mata. Masih terguncang, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di menara sihir. Valdek menjelaskan bahwa sumber energi mengamuk selama festival dan menyapu bersih semua penyihir yang bertugas. Selain itu, penelitian bertahun-tahun telah terhapus dan lingkaran sihir Brankas telah rusak. Akibatnya, semua simpanan, termasuk buku dan artefak, hilang dalam kehancuran yang tak terhitung. Valdek kemudian mengungkapkan bahwa kehilangan yang paling disesali, bagaimanapun, adalah sesuatu yang lain. Subjek eksperimen 77, yang pikirannya mungkin bisa memulihkan catatan yang terhapus. Meski begitu, dia menegaskan bahwa setidaknya mereka masih bisa membalas dendam, karena mereka telah menemukan jejak pelakunya. Revan segera bertanya apa maksudnya, dan sang satria menjelaskan ada seseorang yang menghilang sebelum insiden tersebut. Menggunakan sumber daya menara untuk melacak orang itu, dia menunjukkan apa yang telah ditemukannya. Saat menerima objek itu, dia langsung mengenalinya sebagai simbol Dark Hour. Dia bingung, karena itu milik kelompok yang ingin menguasai dunia melalui sihir. Valdek mengakui dia tidak tahu bagaimana mereka menyusup, namun meyakinkannya bahwa mereka terlibat dalam bencana itu. Untuk membalas mereka yang gugur, dia mengumumkan pembentukan pasukan pemusnahan dan menawarkan tempat baginya. Sebagai tanggapan, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, bercahaya dengan energi yang intens. Melihat ekspresi tekadnya, Valdek mengerti keputusannya telah bulat. Beberapa hari kemudian, di persekutuan petualang wilayah Pegasus, seorang pria berterima kasih pada Asher karena telah menunggu. Ketua persekutuan kemudian meminta maaf kepada Ser Asher atas insiden baru-baru ini. Dia menjelaskan bahwa mereka telah mengirim petualang peringkat emas, namun hasilnya berakhir bencana. Bagi Asher, itu tampak tidak lebih dari sekadar kebetulan. Merasa lega atas pengertiannya, ketua persekutuan berterima kasih dan menyerahkan sertifikat hadiah. Membaca dokumen itu, Asher melihat total 24 juta akan dikurangi menjadi 12 juta setelah pajak. Pria itu menjelaskan bahwa pajak 50% bagi non-anggota adalah hukum kekaisaran dan tidak bisa dihindari. Namun, dia mengungkapkan ada cara legal untuk mengatasinya. Asher segera menyimpulkan saran itu adalah menjadi seorang petualang. Sang ketua mengonfirmasi dengan antusias, menjelaskan bahwa dia bisa langsung mulai di peringkat perak karena kasus khususnya. Meski didorong untuk mendaftar, Asher menolak, merenungkan bahwa uang bukanlah hal terpenting. Dengan senyum tipis, dia mengambil sertifikat itu karena prioritas sejatinya adalah menjadi cukup kuat untuk membalas dendam. Bahkan setelah hidup selama 7 tahun sebagai subjek uji coba di menara sihir, esensinya tetaplah seorang penyihir. Sebagai peneliti misteri, dia kini berada di gudang persekutuan petualang di wilayah Pet. Di sana, dia mengungkapkan telah membawa tubuh varian yang dia kalahkan. Selain itu, dia bisa melakukan studi lengkap terhadap makhluk tersebut. Saat menganalisis mayatnya, dia terkejut menemukan persekutuan memiliki artefak yang mampu mengawetkan apapun yang ditutupinya. Meski begitu, bau busuknya tak tertahankan karena kondisi mayatnya jauh dari kata ideal. Memeriksa sang orb, dia mencatat pupil merah dan kulit kemerahan bukanlah hal aneh. Namun mulut makhluk yang robek dan fisik besar yang mengesankan membedakannya dari jenis lainnya. Dari sini dia menyimpulkan bahwa ciri-ciri ini menunjukkan mutasi, bukan evolusi menjadi spesies unggul. Namun sesuatu mengganggunya karena analisisnya masih terasa tidak lengkap. Bagaimanapun, mutasi saja tidak bisa menjelaskan regenerasi makhluk itu atau kekuatannya yang mengerikan. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada detail yang terlewat. Dia segera menyadari bahwa monster itu memiliki bekas luka. Dia merenungkan bahwa kekuatan regenerasi or itu, yang mampu memulihkan daging yang hangus sekalipun, tidak menyembuhkan luka ini. Oleh karena itu, makhluk itu pasti mendapatkan kemampuan regenerasinya setelah menerima luka tersebut. Dia menyimpulkan bahwa tanda itu adalah hasil sayatan yang dibuat untuk memberikan kekuatan pada demi-human karena satu-satunya metode yang diketahui adalah melalui evolusi paksa. Deduksi itu sangat meresahkannya. Maka, dia menyimpulkan seseorang telah menciptakan varian itu secara artifisial, sebuah skenario terburuk. Beberapa hari kemudian, saat berpamitan, Conrad bersikeras tidak perlu mengantarnya sejauh ini. Namun sang penyihir menjawab bahwa menyelamatkan nyawanya adalah hal minimal yang bisa dilakukannya. Meski begitu, Asher merasa telah menerima banyak imbalan, menunjuk pada peralatan sihir yang telah diberikan padanya. Conrad membalas bahwa perlengkapan itu hanyalah hadiah sah yang pantas dia dapatkan. Dengan senyum tulus, Asher berterima kasih padanya. Sang pelancong pun berangkat sementara Conrad berharap kesehatannya terjaga. Tak lama setelah itu, Conrad berteriak agar Asher menggunakan namanya di cabang persekutuan manapun, berjanji dia takkan menyesal. Setelah perpisahan itu, sang penyihir merapalkan sihir terbang dan melesat cepat melintasi hutan. Segera, dia tiba di sebuah desa di perbatasan antara wilayah Pegasus dan wilayah Martis. Membatalkan sihirnya, dia mendarat dengan diam-diam di sebuah jalanan desa. Memeriksa peta, dia mengonfirmasi bahwa ini adalah satu-satunya pemukiman di antara kota dan wilayah tersebut. Dia membeli sepotong buah dan memperhitungkan bahwa
bahwa beristirahat 1 malam di sini akan sesuai dengan jadwalnya. Namun, setelah mencicipinya, dia mengernyit menyadari ada yang salah. Mendengar percakapan di dekatnya, dia merasakan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dan memutuskan untuk mendengarkan lebih. Saksama, menggunakan sihir Whisper of the Wind, dia mengetahui kekhawatiran terbesar penduduk desa adalah goblin. Seorang pria mengeluh monster-monster itu telah mencuri ternak mereka, memaksa mereka membayar mahal untuk petualang. Yang lain mencoba menenangkannya sementara Asher dalam hati bertanya-tanya mengapa goblin ada di wilayah ini. Bagaimanapun, mereka adalah hama yang dimulai dengan pencurian kecil, namun, dalam kelompok besar bisa menyerang seluruh desa. Mengetahui bahwa memanggil petualang adalah solusi biasa, dia membuang sisa buahnya dengan jijik. Segera, percakapan beralih ke rumor tentang monster di hutan, memicu minatnya lebih jauh. Meskipun kepala desa telah memerintahkan untuk diam, seorang pria bersiap menceritakan kisahnya. Dia mulai dengan menceritakan bagaimana beberapa hari sebelumnya, seorang pemburu memasuki hutan untuk memeriksa perangkapnya seperti biasa. Kemudian dia mendengar teriakan babi hutan dan menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Di sana dia menemukan seekor goblin dengan mulut robek yang lebih besar dari orc sedang melahap hewan itu dengan ganas. Saat penduduk desa yang ketakutan berdebat, sang penyihir dengan tenang membatalkan sihirnya dengan jentikan jari. Merenungkan informasi tak terduga itu, dia memikirkan goblin bermulut robek tersebut. Dengan senyum tipis, dia menyimpulkan ini bukanlah sekadar kebetulan. Maka, dia mengalihkan pandangannya ke arah pegunungan. Tujuan berikutnya kini telah diputuskan. Pada saat itu, sebuah tombak sihir melesat dengan kecepatan tinggi menembus hutan. Tombak itu menghujam tepat ke mata goblin pengintai. Tubuh makhluk itu ambruk ke tanah sementara dua petualang mengamati dari semak-semak. Dengan serangan itu, Mana membanggakan peningkatannya pada rekannya, Toke, namun Toke menegurnya karena sombong atas target yang mudah, mengingatkannya mereka masih dalam misi. Segera setelah itu, pemimpin kelompok, Iris, bertanya pada pengintai mereka, Milt, apakah dia menemukan tanda-tanda goblin? Dia menunjuk ke gua terdekat, menandakan itu adalah sarang monster tersebut. Melihat lebih dekat, mereka melihat totem tulang yang menandakan keberadaan hobgoblin, spesies yang lebih unggul. Dengan itu, Iris memerintahkan totem dan peringatan dihancurkan sebelum masuk, mendapatkan persetujuan kelompoknya. Dia kemudian merapalkan sihir untuk memperkuat penglihatan rekan-rekannya. Mana, dengan takjub, menyadari dia kini bisa melihat dengan sempurna dalam kegelapan. Iris mengonfirmasi bahwa dengan cara ini mereka tidak butuh obor mendapatkan pujian atas keandalannya sebagai pemimpin. Setelah bersiap, para petualang maju menuju pintu masuk gua. Namun tiba-tiba, sang pemimpin berhenti, membuat Mana bertanya dengan bingung ada apa. Meski berkata tidak ada apa-apa, Iris merasakan kehadiran Mana yang samar dan tetap waspada. Di kejauhan, hutan tetap sunyi, menyembunyikan kehadiran seseorang yang tak terlihat. Sementara itu, sebuah gemerisik di semak-semak mengungkapkan bahwa mereka telah diawasi sejak tadi. Di dalam gua yang gelap, cahaya redup menandai jalan lebih dalam ke dalam. Di depan, sekelompok goblin sedang melakukan ritual di sekitar api unggun. Tiba-tiba, salah satu dari mereka gagal menyadari seberkas cahaya muncul dari kegelapan terowongan. Sesaat kemudian, sebuah panah menembus tepat di kepalanya, mengejutkan makhluk di sampingnya. Dengan itu, para petualang segera menyerbu ke dalam pertempuran. Pada saat itu, dua prajurit melompat ke depan, menebas para goblin dengan pedang mereka. Sementara itu, sang pemanah berkomentar bahwa semuanya tampak berjalan lancar, namun sang penyihir memperingatkannya agar tidak lengah. Setelah bentrokan itu, kelompok itu berkumpul untuk mempelajari lorong gelap di depan. Saat itulah Mana menawarkan diri untuk mengintai jalan sementara Iris mendesaknya untuk berhati-hati dan mengirim sinyal. Saat Mana maju, dia menemukan koridor yang dipenuhi mayat goblin. Ekspresinya tiba-tiba mengeras. Sang pendekar pedang bertanya ada apa dan dia menjawab bahwa dia baru saja mendengar sesuatu yang aneh. Dari bayang-bayang, sebuah siluet perlahan menampakkan diri. Beberapa saat kemudian, sesosok makhluk masif bangkit dari tanah. Terkejut, seluruh kelompok berbalik menghadapi sosok yang muncul di depan mereka. Pada saat itu, mereka menyadari itu adalah goblin mutan raksasa yang tidak disebutkan dalam misi. Dengan senjata di tangan, Iris mengumumkan akan fokus untuk menjatuhkannya dan menjelaskan rencananya. Dia menginstruksikan Mana untuk menembak mata kanan goblin, sementara Lo dan Mail akan mengulur waktu sampai dia bisa menghabisinya. Mengikuti strategi, sang pemanah melompat dari batu dengan busur terentang, membidik dengan presisi. Panahnya menghujam tepat ke mata monster itu. Saat makhluk itu meraung kesakitan, Locke berseru agar Mail segera mengangkat perisainya. Kedua prajurit itu kemudian menyerbu bersama, senjata mereka berpendar dengan energi. Namun saat Locke melompat untuk menyerang, dia menyadari serangannya tidak berpengaruh banyak. Di tengah tebasan, dia menyadari ada yang salah. Tangan masif goblin itu mendekat, mencoba mencengkeramnya. Pada saat itu, Iris menyiapkan sihir ledakan mana. Dia melepaskan beberapa bola energi yang menghantam tubuh goblin. Dampaknya membuat monster itu terhuyung dan mengaum. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia melemparkan goblin lain tepat ke arah mereka. Terperangah, Locke berseru bahwa makhluk itu baru saja melempar salah satu kaumnya sendiri. Segera, Mana berteriak agar Iris merunduk saat mayat itu melesat ke arahnya. Dari bayang-bayang, Asher turun tangan, menggunakan kemampuan untuk membelokkan proyektil itu di udara. Gelombang energi menghantam goblin yang melayang, mengubah lintasannya. Mayat itu menghantam dinding batu dengan keras tepat di samping sang penyihir. Terkapar di tanah, Iris menatap noda gelap di dinding. Pada saat yang sama, panah lain melesat dengan kecepatan tinggi, kali ini menghujam tepat ke mata raksasa goblin yang tersisa. Dampaknya menjatuhkan monster itu ke tanah, akhirnya terkalahkan. Kelompok itu bergegas
memeriksa Iris yang meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Masih bingung, dia bergumam bahwa lintasan terbang goblin tadi tiba-tiba berubah, menyelamatkannya dari hantaman langsung. Akhirnya, Locke menyarankan mereka semua kembali ke desa untuk mengambil hadiah karena misi kini telah selesai. Tersembunyi sekali lagi, Asher mengawasi kelompok itu pergi dan bergumam bahwa beruntung tidak terjadi hal yang lebih buruk. Di dekat mayat goblin, dia mengungkapkan bahwa dia telah mengikuti kelompok itu secara tak terlihat untuk mengamati salah satu spesimen. Dia menyimpulkan bahwa, meskipun semua varian lain yang dia temui memiliki senyum robek, goblin ini berbeda. Tidak seperti yang lain, yang satu ini hanyalah eksperimen yang gagal. Saat kelompok itu berkumpul kembali, Iris menginstruksikan semua orang untuk menyisir area mencari monster yang tersisa. Asher menyadari bahwa penyihir itu sangat sensitif terhadap mana dan bukan sekadar kebetulan. Dia merasakan kehadirannya tadi. Dia mendesah frustrasi karena tidak mengumpulkan informasi berguna dari makhluk itu. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya. Seorang pria muncul dari kedalaman gua, berkomentar bahwa seseorang telah tiba selama ketidakhadirannya. Segera, Iris menuntut identitasnya dan memperingatkannya untuk tidak mendekat. Pendatang baru itu memperkenalkan diri sebagai penjaga tempat yang baru saja mereka hancurkan. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu telah mengungkapkan lokasi mereka dengan membangun totem karena manipulasi otak gagal menekan instingnya. Dia kemudian bertanya apakah kelompok itu menyadari perilaku aneh pada goblin tersebut. Saat mereka diam, dia menyimpulkan tidak ada yang istimewa dari itu dan khawatirkan. Reaksi sang profesor memutuskan dia perlu memperbaiki kesalahan. Dia menyatakan bahwa semua yang hadir harus mati. Mendengar ancaman itu, para petualang segera mengambil posisi tempur. Iris bertanya apakah dia berencana bertarung sendirian, dan pria itu mengonfirmasi, mengatakan itu satu-satunya cara untuk menjamin kebungkaman mereka. Sebagai upaya terakhir, dia menawarkan janji kerahasiaan untuk menghindari konflik. Namun pria itu menolak tawaran tersebut, mengatakan dia tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dengan seringai sinis, dia mengaku bahwa yang sebenarnya dia inginkan hanyalah mendengar mereka menjerit. Saat dia maju ke arah kelompok itu, dia mengejek mereka, menanyakan siapa yang ingin mati duluan. Tiba-tiba, sebuah suara baru menyatakan bahwa satu-satunya yang akan mati adalah dirinya. Pria itu menertawakan apa yang dia anggap sebagai gertakan kosong. Namun seketika, dia menyadari suara itu datang dari belakangnya. Berbalik dengan cepat, dia mencoba mengidentifikasi sang pembicara. Asher muncul, melangkah keluar dari bayang-bayang, mempertanyakan ancaman jeritan dan kematian pria itu. Pria itu merunduk dalam posisi bertahan saat sang penyusup memberitahunya dialah yang berpura-pura kuat. Dengan tubuh diselimuti energi dan sihir terbentuk di tangannya. Asher bertanya dengan dingin, "Tidakkah kau setuju?" Maka, Asher maju ke arah pria itu, menyatakan dia tidak berniat untuk ikut campur. Meski begitu, campur tangannya menjadi perlu untuk mencegah kelompok di belakangnya dimusnahkan. Pada saat itu, dia teringat bagaimana pria itu menyebut goblin sebagai subjek uji coba. Penyebutan sosok yang disebut profesor juga menarik perhatiannya. Dengan kepastian itu, sang penjaga menatapnya serius dan menuntut untuk tahu siapa dia. Asher, bagaimanapun, menolak menjawab saat dia mulai menyiapkan lingkaran sihir besar. Penjaga itu menyatakan itu tidak masalah, bahkan jika identitasnya tak pernah terungkap. Dia menerjang ke depan, diselimuti aura, bersumpah bahwa kematian Asher di tangannya tak terelakkan. Sebagai tanggapan, sang penyihir merapalkan sihir. Beberapa panah api. Penjaga itu, bagaimanapun, menebas setiap proyektil api dengan ledakan energi. Pada saat itu, bila pedang pria itu beradu langsung dengan pelindung sihir Asher. Penghalang itu hancur, melepaskan gelombang mana yang menghempaskan musuh ke belakang. Saat mendarat, sang penjaga menyadari kecepatannya berasal dari kaki yang diperkuat dengan energi. Pada saat yang sama, Asher mencatat kecepatan superior lawannya dan memutuskan perlu mengubah strategi bertarungnya. Penjaga itu memuji rapalan cepat Asher dan menyatakan bahwa dia juga akan meningkatkan kecepatannya. Dengan sebuah tantangan, dia melompat dari dinding, menukik langsung ke arah sang penyihir. Asher membalas dengan rapalan ganda, menggabungkan badai musim dingin dan sihir es. Kemampuan menggunakan es dan angin secara bersamaan mengejutkan. Lawannya, badai es menerjang ke arah sang penjaga, yang bahkan mengakui kehebatan di balik serangan itu. Pria itu dengan lincah menghindari setiap proyektil. Dia melompat melewati Asher, mengejek bahwa serangan itu sia-sia jika meleset dari sasaran. Sang penyihir, bagaimanapun, tetap diam dengan kepala tertunduk. Di saat terakhir, serangan energi penjaga itu menebas hanya beberapa inci di atas kepalanya. Asher condong ke belakang, dengan tajam, menghindari hantaman itu sepenuhnya. Pengelakan itu mengejutkan baik sang penjaga maupun Iris, yang tidak habis pikir bagaimana seorang penyihir bereaksi dengan kecepatan seperti itu. Segera setelah itu, Asher mengaktifkan sihir penyulut, membungkus dirinya dalam api. Ledakan besar meletus, melahap area tempat penjaga itu berdiri. Beberapa saat kemudian, hujan mulai mengguyur medan perang. Di tengah badai, musuh menyadari dia telah terpancing ke dalam serangan balik. Dia bersumpah tipuan seperti itu takkan berhasil lagi. Asher kemudian bertanya apakah itu berarti jebakan tidak lagi memengaruhinya, menyatakan bahwa mulai saat ini dia akan bertarung sebagai penyihir sejati. Tanah bergetar, naik tiba-tiba, membuat Iris berteriak saat bumi menjulang di bawah mereka. Pilar batu itu terus naik, membuat kelompok itu bingung. Ketika akhirnya berhenti, Iris mengenali sihir itu sebagai manipulasi medan dan takjub itu digunakan dalam pertempuran. Dia menyadari dengan rapalan secepat itu dan sihir skala besar, cadangan mananya pasti sangat besar. Dia menyimpulkan belum pernah melihat gaya bertarung seperti miliknya sebelumnya. Penjaga itu mengejek Asher karena melarikan diri ke udara setelah berjanji untuk bertarung seperti penyihir. Namun dia menyadari lawannya tidak hanya mengangkat dirinya sendiri, tapi juga mengangkat para petualang bersamanya. Dia terlambat menyadari bahwa api sebelumnya telah mencairkan
mengeluarkan serpihan es, menciptakan genangan air di kakinya. Pada saat itu, Asher mengulurkan tangan ke arahnya. Bingung, penjaga itu menengadah ke atas. Sementara itu, Iris mengawasi pemandangan itu dengan cermat. Dia segera mengenali serangan tersebut. Sihir petir. Asher mengaktifkan sihir petir tingkat ketiga, sebuah pencapaian yang begitu sulit hingga hanya segelintir profesor akademi yang bisa menggunakannya. Energinya begitu intens hingga dia berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk mengendalikannya. Terperangah, penjaga itu menuntut untuk tahu identitas Asher. Terkejut karena dia bisa menggunakan api, es, angin, bahkan petir. Iris kemudian menyadari bahwa dia melakukan rapalan 3 lapis, menggabungkan beberapa elemen sekaligus. Serangan gabungan itu melepaskan ledakan, menciptakan tirai debu dan puing yang masif. Perlahan, asap mulai menghilang. Ketika kabut menipis, sang penyihir turun dengan ringan ke tanah. Dia menuntut jawaban dari sang penjaga tentang orc yang pernah ditemuinya. Kemudian, dia bertanya apakah semua makhluk seperti itu terhubung dengan sang profesor. Terluka dan tersungkur, pria itu mengerti bahwa Asher lah yang bertanggung jawab atas nasib sang orc. Dengan seringai licik, dia bertanya apakah penyihir muda itu datang dari The Ark. Penyebutan The Ark membuat Asher tampak bingung. Penjaga itu menganggap dia tak perlu tahu. Namun Asher mendesak lokasi sang profesor, mengungkapkan ketertarikannya pada eksperimen tersebut. Meski menyadari bahayanya, pria itu mulai membocorkan keberadaan sang profesor. Namun dengan perubahan mendadak, dia memilih untuk mati bersama Asher dan meludahkan sesuatu dari mulutnya. Di saat terakhir, Asher membangkitkan pelindung sihir untuk melindungi dirinya. Dia segera memahami niat pria itu dan menyiapkan sihir pemusnahan terakhir. Dengan penyesalan, dia meratapi bahwa upayanya mengumpulkan petunjuk tentang para Gestures telah sia-sia. Namun, dia bertekad untuk fokus pada apa yang perlu dilakukan. Dia berjalan menuju kelompok petualang. Dengan siluet gelap dan mata yang bercahaya, dia berdiri di depan mereka untuk mengumumkan keputusannya. Dia menyatakan dengan dingin bahwa mulai sekarang, mereka semua harus mengikuti perintahnya. Kembali di desa, Iris memberitahu Asher bahwa dia telah mengikuti perintahnya dan menerima kompensasi tambahan dari sang kepala desa. Dia menjelaskan bahwa pembayarannya adalah 1,2 juta alicade sebagai imbalan untuk merahasiakan goblin mutan. Setelah kesepakatan dikonfirmasi, Asher menyerahkan sekantong koin, memintanya untuk menerimanya. Terkejut, dia ragu, namun Asher menjelaskan itu adalah komisi untuk misi tersebut. Setelah itu, dia meminta kelompok itu menemaninya ke kota Martis. Selama perjalanan, Iris mengambil kesempatan untuk menanyainya tentang teori sihir elemen, dan segera kelompok itu tiba di tujuan. Memasuki kota, Asher dengan cermat mengamati jalanan sambil mencari ban. Sementara yang lain menuju persekutuan untuk menyerahkan laporan. Iris ditugaskan untuk memandunya. Karena dia menyatakan keinginan untuk mengurus hadiahnya dan membuka akun, dia menyarankan mereka mengunjungi balai kota terlebih dahulu. Dengan percaya diri, dia memimpin jalan, mengklaim dia sangat mengenal Martis. Dari kejauhan, anggota kelompok lainnya berkomentar betapa tenangnya pemimpin mereka bahkan setelah apa yang terjadi di gua. Tujuan pertama mereka adalah balai kota Martis, otoritas yang bertanggung jawab menangani hadiah. Di pintu masuk, seorang penjaga mencoba menghentikan Asher karena tidak memiliki identitas yang bisa diverifikasi. Situasi teratasi saat dia menunjukkan jaminan yang dikeluarkan oleh Baron P. Di dalam gedung, seorang pejabat menyambutnya dengan antusias, menyatakan bahwa dia sudah mendengar tentang perbuatannya. Rasa terima kasih itu berasal dari fakta bahwa keluarganya sendiri tinggal di wilayah Baron yang telah dilindungi Asher dari bandit. Tak terduga, pria itu juga menerbitkan dokumen identitas baru untuknya. Berkat ini, Asher dapat membuka akun ban tanpa kesulitan. Meskipun dia masih memiliki akun lama di Vian, dia tahu menggunakannya bisa menarik perhatian Master Menara. Dengan pertimbangan ini, dia memilih untuk tetap waspada. Selanjutnya, dia mengunjungi pandai besi, meminta senjatanya ditempa ulang menjadi sebuah tongkat sihir. Sang pandai besi memperkirakan butuh 3 hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan memberinya tongkat sementara. Saat mereka berjalan, Iris bertanya mengapa dia lebih suka senjata jenis itu. Dia hanya menjawab bahwa dia sudah terbiasa menggunakan sapu. Tak lama kemudian, mereka tiba di perpustakaan umum Martis. Karena penasaran, Iris bertanya apakah dia mencari buku penguatan sihir, namun memperingatkan bahwa buku itu mungkin tidak sesuai dengan levelnya. Dia menjawab bahwa dasar-dasarnya saja sudah cukup. Lalu dia bertanya berapa banyak yang ingin dia ambil. Yang mengejutkan, Asher menjawab semuanya. Di ruang baca yang megah, pustakawan mencoba menghentikannya saat melihat tumpukan buku yang sangat banyak. Asher meminta biayanya didebit dari akunnya dan buku-buku tersebut dikirim ke hotelnya. Setelah dikonfirmasi, pustakawan merayakannya sebagai penjualan terbesar dalam sejarah perpustakaan. Di akhir hari, Iris beristirahat dengan kelelahan di atas meja sementara Asher tetap asyik membaca buku. Sambil mengatur napas, dia bertanya apakah dia sudah mengantarnya ke semua tempat yang ingin dituju. Asher menjawab bahwa itu sudah cukup untuk hari ini, mengejutkannya dengan jawaban yang begitu sederhana. Beberapa saat kemudian, Iris menyadari dia belum pernah menanyakan namanya dan memutuskan untuk melakukannya. Dari balik buku, dia memperkenalkan diri sebagai Asher, namun memberitahunya bahwa dia boleh memanggilnya apa saja. Iris menerimanya dan meminta agar mereka berbicara lebih santai mulai saat itu. Mengambil kesempatan, Iris akhirnya bertanya tentang alasan keberadaannya di gua tersebut. Pertanyaan itu
membuatnya merenung tanpa jawaban langsung. Setelah berpikir, dia memberi alasan samar, mengatakan dia sedang mengejar pria itu. Mendengar ini, dia sepertinya mengerti. Dia kemudian teringat pertanyaannya tentang profesor di dalam gua dan mulai menghubungkan semuanya. Asher berkomentar bahwa meskipun dia tidak mendapatkan banyak hal, hari itu sudah cukup panjang dan dia harus beristirahat. Tetap saja, Iris menawarkan diri untuk menemaninya karena dia baru di kota itu. Namun Asher menolak. Di jalan, dia mengucapkan selamat malam, mengatakan akan menemuinya esok hari. Saat dia berjalan pergi, dia merayakan dalam hati berakhirnya hari kerja yang panjang. Tersungkur di bangku, dia bergumam bahwa Asher benar-benar pria yang aneh. Sambil merenung, dia mengakui penguasaan sihir Asher yang mampu memanipulasi semua atribut elemen dengan cadangan mana yang tak terukur. Dia juga menguasai teori yang lebih unggul dari banyak profesor dan bahkan memiliki bakat sebagai guru. Penampilannya, catat Iris, menunjukkan dia pasti cukup populer. Namun, setiap kali dia berbicara dengannya, sikap Asher kaku, hampir seperti orang-orangan sawah. Tiba-tiba, dia memegang wajahnya dengan bingung saat bayangan Asher terus muncul di benaknya. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Asher adalah penyihir paling terampil yang pernah ditemuinya, bakat yang langka. Dengan tekad bulat, dia memutuskan besok akan menanyakan lebih banyak hal tentang sihir elemen. Pada saat itu, sebuah ledakan di kejauhan menarik perhatiannya. Dia berbalik tajam ke arah suara itu. Dengan ngeri, dia menyadari Hotel Loras sedang dilalap api. Segera, dia teringat bahwa itu adalah tempat Asher menginap. Di tengah kobaran api, sebuah siluet manusia melayang di udara. Iris menatap pemandangan itu, nyaris tidak percaya pada matanya sendiri. Sosok itu menunjukkan dirinya sebagai Asher. Matanya bercahaya dengan cahaya yang intens dan tak terkendali. Di sebuah laboratorium, sesosok berkerudung menginformasikan pada pria berkacamata bahwa Surgeon telah mati. Pria itu bertanya apakah dia yang membunuhnya, dan sosok berkerudung menjawab bahwa dia menemukan jejak sihir ofensif. Mendengar kesimpulan bahwa orang lain telah membunuh Surgeon, pria itu melemparkan botol ke wajah sosok berkerudung dan memperingatkannya untuk tidak berpura-pura bodoh. Dengan tatapan tajam, dia mengulangi pertanyaannya tentang siapa yang membunuh Surgeon. Sosok berkerudung itu menjelaskan bahwa mereka belum mengonfirmasi pelakunya. Pria itu menyesali kematian Surgeon sebelum bertanya tentang subjek uji coba. Bawahannya mengonfirmasi bahwa semua jejak Surgeon dan subjek uji coba telah dihapus sepenuhnya. Mendengar ini, sang profesor memarahinya karena gagal menangani pembunuh Surgeon juga. Pada saat itu, dia menghubungkan kematian Goblin dan Surgeon dengan bungkamnya dua subjek uji coba dari Baron Peace. Dengan eksperimen yang hampir selesai, dia bertanya-tanya apakah kelompok yang dikenal sebagai The Ark sudah menemukan mereka. Dia kemudian memerintahkan sosok berkerudung untuk tidak kembali sampai dia membunuh orang yang bertanggung jawab. Utusan itu berangkat, bertekad menemukan pelakunya dengan cara apapun. Sementara itu, di hotel, Asher sedang berlatih sihir. Penguatan dasar ketika sebuah suara menyapanya. Sambil terus berlatih, suara itu memperingatkannya untuk segera tertidur karena saat terakhirnya akan tiba begitu dia berbaring. Tiba-tiba, pria berkerudung yang bersembunyi di bawah tempat tidur merasa curiga dengan keheningan di ruangan itu. Ketika dia menyadari mantra sihir bumi terbentuk, dia terkejut karena telah ketahuan. Asher menyerang langsung dengan tongkatnya, memaksa penyusup itu melompat mundur karena terkejut. Segera setelah itu, musuh melayang ke udara, diselimuti aura api yang membara. Di tengah kerumunan, sang pembunuh mengawasi penggunaan sihir ledakan di ruang terbatas. Dari sini, dia menyimpulkan bahwa Asher adalah penyihir tingkat ketiga dan memutuskan untuk mundur sementara waktu. Untuk menutupi pelariannya, dia berteriak tentang serangan teroris, menyebarkan kepanikan di antara orang-orang. Asher segera memerintahkan semua orang untuk melarikan diri dan segera melaporkan kejadian itu pada penjaga. Di tengah kekacauan, dia merenungkan bagaimana pembunuh itu berhasil menghindari deteksi sihirnya. Dia menyadari bahwa musuh telah melakukan kesalahan karena terburu-buru. Dengan menghapus kehadirannya sepenuhnya, dia justru menjadi lebih terlihat bagi Asher, seperti lubang hitam. Pada halaman kosong, sebuah serangan kemudian menghantamnya secara langsung. Saat pembunuh itu melarikan diri, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa terdeteksi dan apa sebenarnya yang dikirim The Ark untuk melawannya. Terperangah oleh kurangnya keraguan lawannya. Tanpa gentar, Asher menyiapkan mantra panas sihir. Musuh menghindari proyektil sambil berlari melewati gang. Melompat kembali di antara reruntuhan, dia mencoba melindungi dirinya dari rentetan sihir tersebut. Dari atas, Asher mengamati dan bertanya apakah dia memasuki gedung itu hanya untuk menghindari serangannya. Dia kemudian mendarat di depannya untuk melanjutkan pengejaran. Di dalam, dia menyadari sang pembunuh telah memilih gedung yang ditempati oleh para tunawisma. Pada saat itu, salah satu pria menghadapinya tentang keributan tersebut, namun Asher hanya bertanya kemana pembunuh itu pergi. Pria itu hanya menatap balik dengan senyum ironis, mengomentari ketidaksabarannya. Kemudian dia menegaskan bahwa informasi apapun ada harganya. Sambil mendesah, Asher menyadari tidak ada rute pelarian yang jelas di dalam. Saat dia menyimpulkan pembunuh itu masih di dekatnya, sebuah belati menyerempet wajahnya. Musuh telah menggunakan pria itu sebagai perisai, menikamnya dalam upaya untuk mengenai Asher. Bersembunyi di balik tubuh itu, sang pembunuh mengawasi reaksi Asher dengan cermat. Asher memelototinya, mengenali kepengecutan dari tindakan tersebut. Tanpa ragu, dia melepaskan gelombang
gelombang kejut yang menghempaskan musuh ke dinding belakang. Terguncang akibat dampak tersebut, pembunuh itu dengan cepat menyusun rencana untuk memancing Asher menghabiskan energi pada pelindung sihir dan kemudian melarikan diri di tengah celah dengan bom asap. Berbekal rencana, dia melompat maju untuk serangan terakhir. Namun yang mengejutkannya, Asher tidak membangkitkan pelindung. Sebaliknya, dia mengenali mantra sihir bumi terbentuk. Yang mengejutkan, mananya terkonsentrasi di ujung tongkat, bukan untuk pertahanan. Pada saat itu, dia mengerti bahwa lawannya juga menguasai pertarungan jarak dekat. Serangan itu mendarat tepat, memaksanya mundur. Kemudian mantra itu mengangkatnya ke udara, melumpuhkannya. Putus asa, pembunuh itu menggunakan upaya terakhirnya, sebuah bom asap. Ledakan itu memenuhi ruangan dengan kabut hitam tebal untuk membuyarkan pandangan. Asher merapalkan angin puyuh. Asap menghilang dengan cepat, memperlihatkan jejak darah di lantai. Curiga, dia bertanya-tanya apakah musuh benar-benar melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah suara tegas menyela, memerintahkannya untuk tidak bergerak. Dikepung oleh penjaga, dia diberitahu bahwa dia ditahan atas tuduhan pembakaran. Meski kota Martis sedang tertidur, laporan tentang insiden tersebut sedang diringkas dengan cermat. Kemudian wali kota Henry Daker mempertanyakan apakah Asher benar-benar bertanggung jawab atas tindakan teroris tersebut. Seketika, seorang petugas mengklarifikasi bahwa Asher justru tampak sebagai korban upaya pembunuhan yang berujung pada konfrontasi. Dengan itu, Ketua Persekutuan Oscar menjelaskan bahwa kasus tersebut tampaknya terkait dengan insiden lain. Itulah sebabnya dia secara pribadi mengawasi penyelidikan tersebut. Maka, wali kota menunjukkan kepedulian terhadap sang pendatang baru dan menanyakan tentang kerusakan yang ditimbulkan. Sebagai tanggapan, petugas melaporkan bahwa hanya lantai atas penginapan yang hancur dan seorang kriminal buronan telah tewas, meskipun sang pembunuh tetap buron. Dia juga menyebutkan kesaksian seorang petualang wanita yang bertemu dengan goblin mutan dan penyerang bersenjata di sebuah gua. Namun, Oscar mengungkapkan bahwa ketika mereka mengunjungi lokasi tersebut, mereka tidak menemukan jejak mayat atau goblin. Tempat itu benar-benar kosong tanpa tanda-tanda monster atau makhluk apapun. Oleh karena itu, sang wali kota menyimpulkan bahwa kelompok terorganisir sedang menargetkan para petualang dan menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan insiden lebih lanjut. Ketua Persekutuan mengonfirmasi kecurigaan ini dan menjelaskan bahwa dia telah mencoba menugaskan pengawal untuk pemuda itu, namun menemui masalah. Dia mengungkapkan bahwa sebuah rumor telah tersebar di seluruh kota, menyebabkan para petualang dan prajurit sama-sama menolak untuk melindunginya. Menghadapi situasi tersebut, wali kota memutuskan dia akan berbicara dengan kesatrianya sendiri tentang masalah ini. Keesokan harinya, di bagian penerimaan balai kota, Asher menunggu dengan tongkat barunya yang telah selesai dengan cepat. Tepat saat dia berpikir untuk memulai pengejaran, sebuah suara mengumumkan kedatangannya ke dalam ruangan. Segera, seorang ksatria memperkenalkan diri sebagai Jason, wakil kapten Ksatria Martis, dan memberitahunya bahwa dia akan bertugas sebagai pengawalnya. Dia kemudian bertanya apakah ada pertanyaan sementara penyihir muda itu mengamatinya dalam diam. Pada saat itu, Asher menyadari kecurigaan terhadap dirinya telah dicabut, namun dia menyadari betapa mudahnya ksatria itu. Karena itu, dia bertanya apakah dia bisa keluar. Namun Jason mengajukan syarat bahwa dia harus menemaninya setiap saat. Meski enggan, Asher setuju untuk berangkat, membuat sang ksatria bingung tentang tujuannya. Setelah berjalan selama setengah hari, matahari mulai terbenam. Kelelahan, Jason akhirnya bertanya kemana sebenarnya mereka akan pergi. Sang penyihir teringat syarat itu dan sementara sang ksatria mengeluh tentang jam-jam berjalan kaki, dia mengumumkan bahwa mereka telah tiba. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan besar dan dia mengungkapkan bahwa inilah tempat yang ingin dia kunjungi. Masih bingung, Jason bertanya mengapa mereka berjalan seharian hanya untuk sampai ke sana. Tanpa menjawab, Asher melepaskan ledakan api masif ke arah bangunan tersebut. Sementara ksatria itu menonton dengan terkejut, dia menjelaskan bahwa dia berada di sana untuk menemukan seseorang. Dengan tatapan serius, dia mengungkapkan sedang mencari pembunuh yang mencoba membunuhnya sehari sebelumnya. Ketika Jason bertanya, Asher mengonfirmasi bahwa musuh memang berada di tempat itu. Akhirnya, dia menjelaskan bahwa dia telah menyentuh tubuh pembunuh itu sebentar untuk merapalkan mantra pelacak. Dia menjelaskan bahwa jejak mantra itu menghubungkan aliran mana target langsung ke miliknya sendiri. Karena jejak itu belum dipatahkan dan pembunuh itu masih belum menyadarinya. Saat Jason berkomentar tentang kekuatan sihir semacam itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa di tanah. Ledakan itu telah mengungkap pintu masuk ke lorong bawah tanah yang tersembunyi. Dengan sihirnya, penyihir muda itu mengonfirmasi bahwa jejak target mengarah langsung ke dalam lorong tersebut. Dia bertanya pada Jason apakah dia tahu tentang terowongan itu dan sang ksatria menggelenggang kepala, menjelaskan bahwa pintu masuk ke zona itu seharusnya tidak ada di sana. Jason menyadari gawatnya situasi. Terowongan yang tidak terpetakan yang mengarah keluar kota adalah masalah besar. Itu mewakili pelanggaran berbahaya dalam keamanan Martis. Dengan pedang di tangan, wakil kapten itu menyatakan mereka perlu segera menyegel tempat itu. Namun sang penyihir menyela, mengatakan prioritasnya adalah mengejar si pembunuh di atas segalanya. Meski begitu, Jason menyarankan untuk memanggil bala bantuan. Namun, Asher menolak, menjelaskan mereka akan kehilangan target jika melakukannya. Dia kemudian melompat ke dalam lorong, menegaskan bahwa pengejaran segera adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Jason memelototi terowongan gelap itu, frustrasi dengan
dengan sikap rekannya. Sambil berteriak, dia ikut melompat masuk, menggerutu tentang betapa menjengkelkannya semua penyihir. Sementara itu, sang pembunuh sedang berjalan melewati koridor bawah tanah yang panjang dan gelap. Dia menyesal membuang begitu banyak waktu di lokasi tersebut. Setelah melarikan diri, dia perlu menyembuhkan lukanya. Namun penundaan itu membuatnya takut sang profesor mungkin akan membunuhnya. Namun, dia menepis ide untuk melarikan diri. Tahu dia takkan pernah bisa lolos dari taring kerakusan. Tanpa pilihan lain, dia memasuki sebuah ruangan, berharap profesor akan menunjukkan belas kasihan. Sosok itu menyambutnya dengan sarkasme, mengomentari wajahnya yang terkenal di Martis. Kemudian dia memarahinya karena menciptakan tontonan yang telah memperingatkan wali kota dan persekutuan akan kehadiran mereka. Dia menuntut penjelasan yang jelas dan ringkas tentang apa yang telah terjadi. Pembunuh itu melaporkan bahwa setelah memasang jebakan, dia telah terdeteksi dan dihantam oleh mantra skala besar. Dia menjelaskan bahwa bahkan setelah menggunakan bom asap untuk melarikan diri, penyihir itu mengejarnya tanpa henti. Dia kemudian menyarankan bahwa pelariannya hanya mungkin karena kedatangan para ksatria. Namun sang profesor meragukan alasan itu. Tiba-tiba, sang pemimpin sepertinya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mendesak, dia memerintahkan pembunuh itu untuk melepas zirah dan segera membakarnya. Begitu zirah itu dilemparkan ke dalam api, sebuah lingkaran sihir pelacak menampakkan diri di atasnya. Kriminal itu pun mengerti bahwa sebuah mantra telah dirapalkan padanya selama pertarungan. Dengan wajah panik, sang profesor berteriak bahwa mereka telah ditemukan. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan penghancuran semua jejak sementara dia membawa spesimennya dan sang pembunuh patuh. Pada saat itu juga, sebuah ledakan api masif menjebol melalui pintu masuk terowongan. Di tengah kobaran api, sang buronan menyadari reaksi jejak itu telah lenyap, akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, sang penyihir dan ksatria memasuki ruangan dan musuh mencibir bahwa itu adalah kesialan bagi mereka. Dengan tongkat di tangan dan Jason di sampingnya, penyihir muda itu menyatakan bahwa ini sudah terlambat. Dengan mengulangi kata-kata bahwa ini sudah terlambat, kedua kelompok itu saling berhadapan dalam kebuntuan yang tegang di dalam ruangan. Dengan tatapan tajam, penyihir muda itu mulai menganalisis lawan-lawannya untuk memahami situasi. Dari posisi tempur mereka, dia dengan cepat mengenali sang pembunuh dan menyimpulkan bahwa pria di belakangnya adalah sang profesor. Seketika, sosok bayangan itu dikaitkan dengan makhluk-makhluk mengerikan dan eksperimen kejam. Kemudian sang profesor bertanya apakah dia adalah penyihir gila, berkomentar bahwa The Art telah mengirim seseorang yang aneh. Mendengar penyebutan kelompok The Art, pemuda itu memutuskan akan menaklukkan mereka terlebih dahulu, lalu mengekstrak informasi setelahnya. Dia segera merapalkan tombak bumi, namun pembunuh itu bergerak melindungi tuannya. Namun, profesor memarahinya karena merusak segalanya, dan bawahannya hanya meminta maaf. Tanpa pilihan lain, pria itu memerintahkan pengikutnya untuk bertanggung jawab dan mengulur waktu sementara dia melarikan diri. Namun, sang penyihir bersumpah dia tidak akan pergi kemanapun dan menembakkan panas sihir untuk menghentikannya. Dalam gerakan cepat, sang pembunuh melompat ke depan dan menangkis mantra tersebut. Dengan senjata di tangan, dia menyatakan bahwa perintahnya adalah untuk mengulur waktu. Menyadari bahwa mantra lemah takkan berhasil, namun yang lebih kuat berisiko menghilangkan informasi berharga, sang penyihir ragu-ragu. Pada saat itu, Jason menerjang ke depan dan menangkis serangan musuh dengan pedangnya. Dengan musuh yang sibuk, ksatria itu berteriak agar dia terus maju, berjanji akan segera menyusul. Sebagai tanggapan, sang penyihir melesat maju, terbungkus energi yang mengejutkan Jason. Dia berlari melewati terowongan dengan kecepatan luar biasa, hanya meninggalkan jejak sihir di belakangnya. Mencapai ujung lorong, dia berhenti untuk mencari jejak profesor. Tiba-tiba, bau menyengat di udara menarik perhatiannya. Dia mengenali aroma mayat dan melihat sosok yang menunggunya di ujung jalan yang panjang. Profesor menyapanya, terkejut dengan kecepatannya, namun senang untuk memamerkan hasil karyanya. Dengan sebuah isyarat, dia mengungkap puluhan makhluk yang dikurung dalam sangkar gelap di belakangnya, menanyakan apa pendapatnya tentang ciptaannya. Pemuda itu segera mengidentifikasi mereka sebagai Gestures dan mengonfirmasi bahwa pria itu adalah pencipta mereka. Profesor menjelaskan bahwa mereka adalah kegagalan, makhluk yang belum sepenuhnya menerima idealismenya. Kemudian dia mengambil sebuah alat kendali, meyakinkan bahwa mereka akan lebih dari cukup untuk menghentikan penyusup. Menekan tombol, dia melepaskan semua makhluk untuk menyerang sang penyihir sekaligus. Saat monster-monster itu mendekat, Asher menyiapkan serangan area luas. Karena tidak ingin membuang waktu, dia fokus merajut rapalan ganda dari gelombang dan guntur. Kombinasi itu melepaskan gelombang petir masif yang menyapu seluruh aula, menghantam setiap makhluk. Profesor itu lengah oleh energi yang sangat besar. Mantra dahsyat itu menghempaskannya ke belakang dengan keras. Jatuh ke tanah dan masih terguncang oleh sihir itu, dia menyebut Asher orang gila. Dia kemudian menyadari informasi tentang dia yang hanya penyihir tingkat ketiga benar-benar salah. Untuk mengendalikan sihir skala itu, Asher harus setidaknya berada di tingkat keempat. Masih tergeletak di lantai, pria itu meratapi bahwa penelitian puluhan tahunnya akan sia-sia jika berakhir di sana. Dalam keputusasaan, dia merangkak ke sebuah tombol merah besar dan menghantamnya. Seketika, sebuah kapsul penampung naik dari tanah, mengungkapkan sosok humanoid di dalamnya. Segera setelah itu, dia menyatakan sudah waktunya untuk membangunkan mahakaryanya saat makhluk di dalamnya mulai bergerak. Tiba-tiba, penyihir muda itu muncul di belakangnya dan bertanya menurutnya kemana dia akan pergi. Namun profesor menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa melewati makhluk-makhluk itu hanya untuk menerima jawaban yang jelas. Dengan tatapan serius, Asher hanya menyatakan bahwa dia telah membakar semuanya. Dari jawaban itu, pria itu tahu tidak ada penyihir biasa yang bisa melakukan hal seperti itu dan mengonfirmasi
kecurigaannya. Dengan pantulan lawannya yang berkilat di kacamatanya, dia menyatakan dengan pasti bahwa Asher memang penyihir tingkat keempat. Dia kemudian menunjuk ke arah makhluk di dalam kapsul dan bertanya apa yang dilihat bocah itu di sampingnya. Sambil tersenyum, dia menggambarkannya sebagai mahakaryanya, putrinya sendiri. Saat dia menekan tombol, dia mengungkapkan bahwa makhluk ini adalah Blutoni Sang. Ia adalah perwujudan dari ideologi kelompoknya. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa anak ini mewakili masa depan umat manusia. Tanpa ragu, sang penyihir menyerang sebelum pria itu sempat menyelesaikan kalimatnya. Namun, ia menyadari dirinya terlambat sedetik. Tombol telah ditekan. Dari dalam kapsul, makhluk itu muncul, telah bertransformasi sepenuhnya, mewujudkan masa depan evolusi dan konsumsi yang terdistorsi. Saat makhluk itu berdiri dengan stabil di lantai, pemuda itu akhirnya memahami apa yang direncanakan sang profesor. Masih terbaring di tanah, pria itu bersuka cita, mengklaim bahwa mana milik penyihir gila itu kini akan menjadi santapan bagi ciptaannya. Dengan senyum sinis, makhluk itu mengerahkan matanya yang bersinar dan lapar ke arah sang penyihir. Lalu, dengan mulut penuh gigi, ia menyatakan dirinya lapar. Sang penyihir terkejut, ia bisa berbicara. Sebelum ia sempat bereaksi, makhluk itu kembali berteriak bahwa ia lapar, melepaskan gelombang energi. Sambil menatapnya, ia berkata bahwa sang penyihir tampak lezat dan ia akan melahapnya. Seketika, Asher menyadari makhluk itu telah meningkatkan tubuhnya dengan energi, menggunakan keterampilan yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk dikuasai. Ia melihat bagaimana ciptaan buatan itu menggunakan kekuatan tersebut untuk menerjangnya. Ia menyerang dengan rentetan pukulan cepat, mengincar titik buta dan memaksanya untuk bertahan. Saat menangkis serangan, sang penyihir mengakui bahwa sebagai ciptaan seorang peneliti, makhluk ini memang menarik, namun pertarungan ini harus segera berakhir. Dengan raungan keras, monster itu menghantam perisai energinya dengan seluruh kekuatannya. Segera, pemuda itu membalas dengan hantaman tongkat tepat di wajah monster tersebut. Kekuatan hantaman itu melemparkan makhluk itu ke belakang dengan keras, menghancurkan tanah saat ia jatuh. Akhirnya, berdiri di depan musuh yang tumbang, sang penyihir menyatakan dengan tegas bahwa ia bukanlah tandingannya. Untuk bertahan hidup selama 7 tahun sebagai subjek tes di Menara Sihir Boharn, pemuda itu harus terus-menerus menekan amarahnya yang meledak-ledak. Maka, kembali ke kamarnya setelah setiap eksperimen, ia menggunakan emosi tersebut sebagai bahan bakar untuk menyempurnakan teorinya. Kini, makhluk itu terkapar di tanah. Semakin emosinya diaduk oleh pertarungan, ekspresinya menjadi semakin tajam. Pikirannya perlahan menjernih dan rasionalitas dingin mengambil alih tindakannya. Ia menjuluki karya agung profesor itu sebagai Fana, yang kemampuan fisiknya setara dengan si pelawak pit. Kapasitas regenerasinya juga terbukti sama impresifnya. Namun, makhluk itu menunjukkan elastisitas, fleksibilitas, dan kecepatan yang abnormal. Meski begitu, sang penyihir menyadari bahwa keunggulan makhluk itu berakhir di sana. Saat ia menyerang, makhluk itu melompat ke atas dengan gesit. Tiba-tiba, tombak bumi menyembul dari tanah, menusuknya secara langsung. Pemuda itu mengungkapkan bahwa serangan sebelumnya hanyalah tipuan. Naksi menyiapkan beberapa panah sihir untuk serangan berikutnya. Makhluk itu, bagaimanapun, tidak memiliki teknik untuk membedakan tipuan dan hanya menyerang dengan kekuatan brutal. Sebuah duri tulang merobek bahunya, memperlihatkannya tidak lebih dari sekadar binatang dalam wujud manusia. Dengan tubuh yang tertusuk duri, sang penyihir menyatakan bahwa ia terlalu lemah untuk disebut sebuah mahakarya. Terkejut dengan kekalahan itu, sang profesor tidak percaya ciptaannya jatuh begitu mudah. Ia mengingat catatannya, yang menggambarkan bagaimana makhluk itu menyerap sifat mangsanya. Melalui itu, ia akan terus tumbuh lebih kuat, menjadi Neo sejati, evolusi ideal umat manusia. Namun, bahkan yang disebut ideal ini telah dikalahkan dengan cara yang sangat sepihak. Pria itu menyadari makhluk itu masih lemah dan bahkan terpikir untuk mengumpankan lengannya sendiri untuk memulihkan kekuatannya. Dengan rencana baru yang terbentuk, ia memutuskan untuk membunuh sang penyihir demi meloloskan diri. Tiba-tiba, pemuda itu mengerahkan tongkatnya ke arah profesor dan menuntut untuk mengetahui di mana catatan eksperimennya. Ia mengancam akan membunuh anaknya di tempat jika catatan itu tidak diserahkan. Tanpa pilihan lain, sang profesor mematuhinya sambil berpikir ini mungkin kesempatannya untuk selamat. Ia menawarkan jurnal penelitiannya, mengklaim itu akan membuktikan nilai pekerjaannya. Pemuda itu menyambar buku harian tersebut dan membolak-baliknya dengan cepat. Sesaat kemudian, ia melemparkannya ke tanah bersama catatan lainnya, menyatakan ia tidak membutuhkannya. Kebingungan, pria itu bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan. Sang penyihir mengakui nilai penelitian tersebut, tetapi ia tidak melihat alasan mengapa itu harus dipertahankan. Dengan tatapan tajam, sang pemuda menjelaskan bahwa itu tidak sejalan dengan idealisme miliknya. Saat sang profesor memohon nyawa, sang penyihir melirik catatan mengenai rencana teroris tersebut. Ia sempat mempertimbangkan untuk menginterogasinya tentang Ark dan Blutoni, namun dengan cepat menepis pikiran itu. Mendengar langkah kaki Jason mendekat, sang penyihir memutuskan ia harus mengakhiri semuanya agar tidak ada komplikasi. Ia menyatakan sudah waktunya untuk menghilang sementara sang profesor memohon kesempatan lain. Tanpa ragu, ia merapalkan Ignite dan pria itu benar-benar dilahap api. Sesaat kemudian, satria itu tiba di tempat kejadian dan bertanya apakah Tuan Asher aman di depan api. Yang menderu, Asher mengonfirmasi keselamatannya dan bertanya tentang sang pembunuh. Jason menyombongkan diri bahwa ia telah mendaratkan serangan yang telat, memastikan musuh pasti dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Sambil memindai dokumen, sang penyihir memahami dari jawaban yang mengelak bahwa targetnya telah melarikan diri. Pada saat itu, ia menyadari dokumen di tangannya
ternyata adalah sebuah peta. Saat sang satria bertanya tentang api itu, Asher memperhatikan bahwa medan pada peta itu berada di dekat Mars. Perhatiannya kemudian tertuju pada tanda merah yang menunjukkan lokasi spesifik. Tiba-tiba, rasa sakit tajam menyerang kepalanya dan ia membungkuk menahan dampaknya. Menyadari gejala kelelahan mana, ia memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Beberapa hari setelah kejatuhan sang Profesor, kedamaian tampak kembali ke Mars dengan terungkapnya rencananya. Setelah mengonfirmasi skema ilmuwan tersebut, wali kota menjadi sangat murka dan menempatkan Satria Mars dalam status siaga maksimum. Para prajurit memperkuat pertahanan mereka dan mengumumkan akan menyegel jalur tersebut. Namun, itu bukan lagi urusannya. Kekhawatiran barunya kini adalah injeksi stimulan ekspansi mana. Dengan memaksakan tubuhnya hingga batas fisik dengan suntikan, ia telah memadatkan pertumbuhan penyihir selama bertahun-tahun menjadi hanya beberapa minggu. Setelah prosedur itu, ia bernapas dalam-dalam untuk pulih. Ia kemudian menyatakan sudah waktunya untuk melangkah ke tahap berikutnya. Telah mencapai peringkat 3 dalam sistem sihir elemental. Di sebuah aula gelap, sesosok figur yang duduk di atas tahta bertanya apakah sang profesor sudah mati. Sambil memegang segelas anggur, pria itu berkomentar bahwa itu satu masalah yang mengganggu berkurang untuk dikhawatirkan. Setelah mengetahui bahwa sang penyihir yang bertanggung jawab, ia memutuskan ia harus menemuinya secara pribadi. Di tempat latihan Ksatria Mars, matahari bersinar terang. Sementara itu, sang penyihir muda berlatih tanpa henti dengan tongkat barunya, mengasah kemampuan tempurnya. Tak lama setelah itu, ia mengingat lokasi yang ditandai di peta, yang ternyata adalah fasilitas penelitian tua. Tersembunyi di bawah pohon di dalam hutan, pintu masuknya hanya bisa diakses dengan perangkat mekanis. Di dalam fasilitas itu, mereka tidak menemukan bentuk kehidupan signifikan selain tikus dan serangga. Namun, mereka menemukan lambang berbentuk taring di kulit tikus yang dikenal karena ketahanannya yang tinggi. Meskipun mereka mencari, tidak ada informasi tentang kelompok R atau Blue Tony yang ditemukan di lokasi tersebut. Tetap saja, sang penyihir merasa puas karena telah mengamankan kulit monster yang berharga dan mencegah bencana di Mars. Tiba-tiba, seorang satria mendekat dan menginformasikan bahwa wali kota mencarinya. Di balai kota, pemimpin Mars berterima kasih kepadanya, mengakui hutang budi yang besar. Ia kemudian menjelaskan bahwa berkat penemuan rencana tersebut, mereka berhasil menangkap sisa-sisa faksi yang bersembunyi di kota. Tak lama kemudian, ia meminta pengertian Asher untuk merahasiakan kontribusinya, dan sang penyihir setuju untuk menghindari kepanikan. Baski merenungkan pentingnya membangun reputasinya untuk mengamankan uang dan pengalaman. Dengan diakui sebagai pahlawan yang menyelamatkan kota, ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan serupa dengan apa yang telah ia capai di wilayah Peggy. Setelah diskusi selesai, wali kota mengundangnya untuk ikut, mengungkapkan alasan sebenarnya untuk merahasiakan insiden tersebut. Ia membawanya ke brankas tempat barang-barang langka yang dibeli oleh kota atau disita dari para kriminal disimpan. Saat masuk, tempat itu terungkap sebagai brankas barang sihir, dan pemuda itu mengamati semuanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai imbalan, wali kota menawarinya item apapun pilihannya, menjelaskan ini adalah kompensasi yang sebenarnya atas usahanya. Opsi pertama adalah pedang mitril yang ditempa dengan ahli, dirancang untuk mudah diresapi mana. Di luar itu, brankas itu penuh dengan senjata berkualitas tinggi dan artefak sihir, dan wali kota mendorongnya untuk memilih dengan cermat. Ia menyadari bahwa meskipun ada banyak kesempatan untuk membangun ketenaran, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Dengan itu, ia meminta izin untuk mengevaluasi peralatan tersebut dan wali kota setuju, terkesan dengan kehati-hatiannya. Item pertama yang ia nilai adalah tongkat tunas yang hanya menawarkan bonus kecil. Berikutnya adalah jubah sihir, juga lebih rendah daripada yang sudah ia miliki. Selain itu, cincin pemulihan terbukti berguna, tetapi tidak cukup untuk menjustifikasi penggantian peralatan yang sekarang ia pakai. Sambil mempertimbangkan pilihannya, kilauan halus di etalase menarik perhatiannya. Mendekat, ia mengambil sebuah cincin asing dengan permata hijau di tengahnya. Namun, item itu tidak menunjukkan reaksi saat dinilai, menunjukkan kemungkinan besar itu bukan barang sihir. Wali kota meyakinkannya untuk tidak terburu-buru dan mencari apa yang benar-benar ia butuhkan. Sang penyihir setuju untuk meluangkan waktu sebanyak yang diperlukan sementara hari perlahan berubah menjadi malam. Akhirnya, wali kota mendesaknya untuk membuat keputusan, mencatat betapa telitinya dia. Akhirnya, pemuda itu memilih kalung perlindungan yang memiliki pelindung mana otomatis. Wali kota kemudian bertanya tentang konsumsi mananya, tetapi Asher meyakinkannya bahwa itu tidak akan menjadi masalah. Tetap saja, otoritas lokal memutuskan bahwa satu item saja tidak cukup sebagai imbalan. Jadi ia juga menawarkan cincin yang sebelumnya menarik perhatian sang penyihir. Terkejut, pemuda itu mendengarkan saat wali kota menyatakan dirinya sebagai pahlawan Mars dan bersikeras agar ia menerima hadiah tambahan itu. Saat ditanya, sang penyihir mengungkapkan ia berencana untuk tetap di Mars lebih lama untuk menyelesaikan urusan tertentu. Dengan tawaran dukungan dari wali kota, adegan beralih ke tambang gelap di wilayah Viron. Di dalamnya, seorang penambang menghancurkan batu dengan beliumnya sampai ia menemukan sesuatu yang tidak biasa di tanah. Ia menemukan tengkorak manusia dan berteriak kaget saat melihatnya. Penambang lain bertanya mengapa ia berteriak, tetapi ia menjelaskan bahwa hantaman belium biasa seharusnya menghancurkannya. Tidak terkesan, temannya hanya menendang tengkorak itu ke samping untuk menyelesaikan masalah. Ia kemudian memerintahkannya untuk mengambil alatnya dan kembali bekerja agar mereka bisa pulang. Tiba-tiba, penambang pertama menunjuk ke belakangnya, mencoba memperingatkan bahaya yang mengancam. Mengabaikannya, pria itu bersikeras tidak ada apa-apa di sana, hanya untuk mendapati tengkorak melayan yang memancarkan aura gelap muncul tepat di belakangnya. Tengkorak itu dengan cepat
cepat, berubah menjadi kerangka mayat hidup yang diselimuti energi gelap. Penambang itu berteriak agar semua orang mengevakuasi tambang saat kerangka-kerangka mulai menyerang yang lain. Dalam kekacauan, para pekerja dengan cepat kewalahan dan ditebas oleh makhluk-makhluk tersebut. Tak lama kemudian, rumor menyebar tentang mayat hidup yang bangkit di tambang Viron. Dengan munculnya makhluk yang tidak bisa dibunuh, status darurat dideklarasikan di Viron. Laporan dari para penyintas menyebar, membuat seluruh wilayah dalam kepanikan. Sementara itu, kisah tragis Viron beredar dari mulut ke mulut. Tak lama kemudian, Kunir juga tiba di Mars untuk melaporkan insiden tersebut. Pada waktunya, berita itu mencapai kelompok petualang Biverden juga. Selama periode ini, sang penyihir mulai mengajar Iris tentang seni, sihir pesona. Akhirnya, proses pembelajaran memakan waktu 1 bulan penuh untuk diselesaikan. Dengan demikian, sebulan berlalu sejak penaklukan sang profesor di tengah pemandangan yang damai. Selama waktu itu, pemuda tersebut mempelajari sihir pesona bersama Iris sambil juga berlatih dengan seorang orc. Dengan pesona prajurit, ia melompat ke udara dan menyerang musuh dengan tombaknya. Tepat setelahnya, ia maju dengan cepat, meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan inderanya dengan sihir. Menghindari serangan, ia mendemonstrasikan penguasaan kemampuan barunya dalam pertarungan nyata. Iris, yang menonton dengan kaget, berkomentar bahwa seorang penyihir baru saja mengalahkan orc dengan tangan kosong hanya dalam 13 detik. Saat ia mengatur napas, gadis itu terus mengamatinya dalam diam. Setelah itu, ia berterima kasih atas pelajarannya, tetapi sang penyihir menanggapi bahwa ia luar biasa dan akan bisa belajar sendiri. Sang prajurit menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa bantuannya karena semua bukunya telah terbakar. Saat mereka berjalan, wanita muda itu mempelajarinya dengan cermat. Tiba-tiba, ia menyangkal memiliki masalah apapun, dan ia bereaksi dengan terkejut, mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Ia kemudian menyarankannya untuk menyimpan pikiran seperti itu untuk dirinya sendiri saat ia berjalan pergi. Kembali ke kota, sang penyihir bersikeras itu semua adalah kesalahpahaman besar. Pada saat itu, sebuah suara menyapanya, memanggilnya Tuan Asher. Tak lama kemudian, Oscar, ketua Guild Mars, mengungkapkan dirinya dan mengumumkan ia memiliki permintaan untuk diajukan. Pemuda itu langsung teringat bahwa Oscar, ketua Guild Mars, telah mengawasi penyelidikan ketika ia dituduh secara palsu. Dengan demikian, ia memahami bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan kebangkitan gerombolan mayat hidup di tambang Viron. Karena rumor kutukan dan penyakit, tidak ada petualang yang mendaftar untuk misi tersebut. Oscar mencarinya karena tahu ia telah menggagalkan rencana serangan teroris. Biasanya, ia akan menolak, tetapi ia menerima misi tersebut setelah menghabiskan uangnya dan mencari lebih banyak ketenaran. Saat persiapan dimulai, beberapa petualang berbisik tentang betapa tidak biasanya dia, seorang penyihir yang berlatih dalam pertarungan tangan kosong. Pada saat itu, Iris mendekat dan bertanya kepadanya tentang rumor tersebut, tetapi ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia kemudian bertanya apakah Iris tidak takut pada mayat hidup karena kelompoknya juga akan bergabung. Ia dengan percaya diri menjawab bahwa sebagai lulusan akademi, rumor konyol seperti itu tidak akan memengaruhinya. Ia menambahkan bahwa itu akan menjadi kesempatan bagus karena mereka akan memberikan dukungan dari belakang, bukan bertarung di garis depan. Dengan tatapan serius, ia hanya mengatakan berharap itu benar-benar akan menjadi kesempatan bagus, seperti yang ia klaim. Keesokan harinya, ekspedisi berangkat, sebuah karavan yang melakukan perjalanan melalui hutan. Di dalam kereta, penyihir lain mencatat bahwa ia terus-menerus menggunakan mantra terbang, menjaga jarak dari kelompok. Salah satu penyihir wanita menoleh ke Iris dan bertanya apa hubungannya dengan pemuda itu karena mereka tampak dekat. Dengan ekspresi bingung, gadis itu menjawab bahwa mereka bisa dianggap senior dan junior. Penyihir itu kemudian menjelaskan bahwa selama misi berbahaya, kelompoknya telah diselamatkan olehnya dan mereka menjadi lebih dekat setelahnya. Terbang di kejauhan, pemuda itu tampak menyadari sesuatu di cakrawala. Penyihir lain bertanya apakah mereka kuliah di akademi yang sama, tetapi Iris dengan canggung menjawab bahwa ia lebih seperti seorang guru. Tiba-tiba, pemuda itu muncul di pintu kereta dan mengumumkan bahwa gerombolan mayat hidup sedang mengejar orang-orang Viron. Tanpa ragu, ia menyatakan akan maju untuk memberikan dukungan dan melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Saat melihat gerombolan kerangka, ia menganggapnya sebagai kesempatan sempurna untuk ujian. Ia mengeluarkan sebuah buku kuno, siap untuk melihat hasil dari beberapa bulan terakhir yang dihabiskan untuk mempelajari sihir pesona. Buku itu adalah catatan langka yang ia curi dari menara sihir yang mampu memperkuat kekuatan sihir penggunanya. Itu adalah catatan sihir elemental yang tidak terdaftar di mana ia telah menuliskan lingkaran sihir koneksi. Untuk menguji koneksi, pemuda itu menyiapkan mantra manipulasi geografis. Melepaskan mantra tersebut, ia melepaskan gelombang energi besar ke seluruh medan perang untuk menguji kekuatannya. Di dalam kereta, penyihir lain terkejut oleh getaran saat gerombolan mayat hidup diangkat dari tanah. Pemuda itu mengepalkan tinjunya, mengendalikan kekuatan mantra tersebut. Detik berikutnya, tangan batu raksasa menghancurkan gerombolan kerangka sepenuhnya. Untuk menyelesaikannya, ia menyiapkan cas ganda dengan elemen api dan meluncurkan serangan api yang kuat. Dengan serangan terakhir, ia melepaskan ledakan yang menelan seluruh lapangan. Api yang intens menghanguskan setiap kerangka terakhir di area tersebut. Kelompok penyihir menonton dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana ia masih memiliki mana untuk mantra setingkat itu. Sesaat kemudian, pemuda itu mendarat di tengah kehancuran. Ia menyadari bahwa kombinasi tubuhnya yang berubah dan kekuatan buku kuno telah menghasilkan mantra yang masif. Melihat kehancuran yang ia ciptakan, ia menyimpulkan bahwa semua waktu yang diinvestasikan tidak sia-sia. Dari kejauhan, Iris menonton, menyadari tingkat keterampilannya sudah jauh melampaui penyihir tingkat 4. Tiba-tiba, tangan kerangka mencengkeram bahunya dari belakang. Kerangka yang lebih besar menjepitnya dari belakang, membuatnya berteriak karena serangan mendadak itu. Pada saat itu,
Orang pria berotot muncul dan membelah musuh dengan satu tebasan. Goloknya, Iris dan Locke menatap pendatang baru itu dalam diam, tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Orang asing itu mengangkat kalung dengan angka 2 di atasnya dan bertanya tentang situasinya. Pada saat yang sama, pria lain mencari mangsanya. Seorang pejuang berbaju besi platinum yang memegang kapak. Orang brutal itu menoleh ke kelompok dan bertanya mengapa semua orang begitu tenang. Mengulangi pertanyaannya tentang mangsanya. Ia segera diidentifikasi sebagai si tukang jagal galar. Sang penyihir mengatakan kepadanya bahwa jika yang dimaksud adalah mayat hidup, mereka semua sudah mati. Sang pemburu bereaksi dengan tidak percaya, mempertanyakan bagaimana puluhan makhluk bisa dimusnahkan seperti itu. Ia kemudian mengingat laporan mereka tentang gerombolan itu dan merasa aneh bahwa mereka telah dimusnahkan tanpa satupun korban jiwa. Tatapannya beralih ke pemuda itu, bertanya apakah ia melakukan semuanya sendirian. Galar mendekat dan langsung bertanya apakah itu perbuatannya. Pemuda itu menatap kembali dengan mata bersinar dan menanggapi dengan tantangan, bertanya apa yang akan terjadi jika memang benar. Si brutal menjelaskan bahwa ia telah disewa untuk memburu mayat hidup itu dan bahwa Asher telah mencuri mangsanya. Dalam konfrontasi yang tegang, pria itu menuduhnya ikut campur dengan pekerjaannya. Dengan keduanya diselimuti aura mereka, Galirarch menyatakan bahwa ia harus membayarnya. Melayang di udara, pemuda itu bertanya berapa harga yang setara, menyuarakan rasa penasarannya. Pada saat itu, Galirarch menyadari ia telah memperlebar jarak, memilih posisi bertarung seorang penyihir. Bahkan tanpa mengerti, bocah itu menatapnya dengan serius, mempertimbangkan kemungkinan bentrokan. Orang brutal itu kemudian menyeringai, matanya berkilau, menyatakan bahwa ini akan menyenangkan. Salah satu pria memperingatkan Iris bahwa ia bertindak ceroboh dengan mencoba melawan sang tukang jagal. Ia menjelaskan bahwa Galer sangat kuat dan berbahaya setelah melumpuhkan seorang satria dalam kemarahan. Terkejut, sang penyihir bertanya mengapa Guild tidak menghukum kejahatan serius seperti itu. Pria itu mengonfirmasi tidak ada hukuman karena Guild membutuhkan kekuatan brutal tersebut. Tak lama kemudian, penyihir Go menjelaskan bahwa aturan tidak berlaku untuk peringkat platinum sepertinya dan Guild mengetahuinya. Sang penjaga hutan Arion dengan cepat meminta Go berhenti dengan penjelasannya dan membantu mencegah situasi meningkat. Sang penyihir kemudian melangkah maju dan meminta Galer untuk tenang, menjelaskan bahwa kelompok lain hanya menjalankan misi. Si tukang jagal, bagaimanapun, menyarankan mereka bisa membunuh mereka dan menyalahkan mayat hidup, ingin membuktikan perbedaan kekuatan. Jadi, Go menoleh ke pemuda itu, berkomentar bahwa ia tampak percaya diri dengan kemampuannya. Dengan aura energi, ia menyatakan akan menempatkannya di tempatnya, menekannya dengan kekuatan sihir, bahkan di bawah tekanan. Pemuda itu mengidentifikasinya tidak lebih dari penyihir tingkat 3. Di bawah beban tersebut, ia menyadari teknik itu tidak lain adalah pelepasan mana mentah, memengaruhi semua orang di area tersebut. Dengan matanya yang bersinar, ia bersiap untuk menanggapi kekuatan yang menekannya. Detik berikutnya, ia menembus tekanan sihir dengan mudah dan menjatuhkan Go dengan satu gerakan. Orang brutal itu menonton dengan terkejut, menyadari sang penyihir itu tidak lemah. Ia menyimpulkan bahwa pemuda ini jauh lebih kuat dari yang diharapkan dan menanyakan namanya. Dengan matanya yang masih bersinar, ia hanya menjawab bahwa namanya adalah Asher. Dengan senyum, Galliard mengucapkan selamat tinggal, mengatakan ia akan bertemu dengannya di Viron. Konfrontasi dengan kelompok tukang jagal berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Karena misi mereka adalah melindungi para penyintas, tim Mark berakhir tertunda mencapai wilayah Viron. Setelah bentrokan dengan petualang peringkat platinum itu, bocah itu menyadari ia telah melangkah ke sisi buruk kelompok itu. Keesokan harinya, Tuan Viron, Farn Vanvi, berterima kasih kepada semua orang karena telah menjawab panggilannya. Ia kemudian mengumumkan bahwa pasukan Viron akan segera berbaris menuju tambang. Tujuan misi dengan dokumen Ordo Bulan adalah untuk memusnahkan pasukan mayat hidup yang telah bangkit. Dengan kelompok Galar juga hadir, ia mengakhiri pidatonya dengan berharap tidak ada nyawa yang hilang. Dengan tim pengiriman Mars siap, ia memberi perintah untuk semua untuk berangkat. Saat mereka bersiap untuk pertempuran, si tukang jaga mendekat dan bertanya kepada pemuda itu apakah ia gugup. Seorang pendamping menyarankannya untuk tidak bertarung, tetapi ia menjawab bahwa ia hanya akan merespons jika diprovokasi, memberitahu mereka untuk fokus pada pertempuran. Pada sebuah sinyal, gerombolan mayat hidup melonjak menuju pasukan dan pertempuran dimulai dengan ledakan besar. Seorang komandan memerintahkan semua orang untuk membidik kepala musuh untuk memastikan kehancuran mereka. Ia juga memperingatkan bahwa tubuh mereka akan beregenerasi jika diserang di tempat lain sambil menyerukan dukungan. Jarak jauh. Tiba-tiba, golem darah muncul dari massa dan seorang klerus memerintahkan semua orang untuk mundur sebelum dihancurkan. Pendeta memperkuat peringatan tersebut, menjelaskan bahwa pedang biasa tidak akan bekerja melawan makhluk seperti itu. Tanpa ragu, orang brutal itu melompat ke atas pasukan dan menyerang sendirian ke kolosus tersebut. Ia menghadapi monster itu, mengidentifikasinya sebagai golem darah. Menyebut itu sempurna untuk pemanasan, ia meluncurkan dirinya ke dalam serangan dengan tinjunya. Serangannya mendarat dengan dampak yang berapi-api dan kuat. Namun, tubuh golem menyerap pukulan itu tanpa kerusakan yang tampak. Si tukang jagal kemudian merobek kepala makhluk berdarah itu. Seorang tuan terdekat berkomentar tentang kekuatan pria itu yang mengesankan, tetapi bertanya-tanya apa yang ia coba capai. Dengan senyum percaya diri, orang brutal itu mencengkeram golem darah dengan satu tangan. Kemudian, yang membuat semua orang terkejut, ia melemparkannya jauh melintasi lapangan. Potongan monster itu jatuh ke tanah tepat di samping sang penyihir muda. Dengan tatapan tidak setuju, ia hanya berkomentar betapa kasarnya tindakan itu. Si tukang jagal kemudian mengejeknya, bertanya apakah kekuatan yang ia tunjukkan sehari sebelumnya hanya untuk pamer.
mendengar saat golem mulai bergerak lagi. Di bawah kakinya, si brutal tampak menyadari sesuatu. Tanpa peringatan, pemuda itu mengaktifkan mantra manipulasi medan yang mengguncang tanah. Segera setelahnya, ia menyulap bola api untuk serangan berikutnya. Dengan itu, ledakan api besar menelan medan perang. Iris berteriak karena terkejut, tidak mengerti mengapa ia mengeluarkan dua mantra skala besar secara berurutan. Di tengah api, si brutal tertawa, mengatakan bahwa terlepas dari penampilannya, bocah itu memiliki temperamen yang kuat. Ia kemudian menyatakan dengan seringai bahwa ia menyukai sikap seperti itu. Si tukang jaga menantangnya untuk melihat siapa di antara mereka yang lebih kuat, tetapi pemuda itu hanya menyesal karena ia tidak ikut terkena ledakan. Dengan itu, Galierans mengusulkan kontes untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak mayat hidup dan melompat ke tengah gerombolan. Hasilnya, pasukan penakluk berhasil mencapai tambang Viron dengan lebih sedikit korban dari yang diperkirakan. Karena ruang terbatas, hanya sekelompok prajurit terpilih yang dipilih untuk memasuki tambang. Di dalam, si brutal memujinya untuk pertarungan itu, tetapi pemuda itu hanya memintanya untuk tidak bertindak ramah. Dari kejauhan, penyihir Go menonton adegan itu, tidak mengerti ketertarikan si tukang jagal pada bocah itu. Ia kemudian teringat saat ia dengan mudah dijatuhkan oleh tekanan mana sang penyihir. Saat itu, Go ingat menggunakan tekanan mananya sendiri dengan sukses. Meski begitu, ingatan akan mata yang bersinar dan ekspresi serius itu kembali padanya. Dalam sekejap, ia benar-benar ditekan oleh mana orang lain dengan kemudahan yang mengejutkan. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa meskipun mereka berada pada level yang sama, bocah itu jelas menyembunyikan sesuatu. Di pintu masuk ke terowongan yang lebih dalam, salah satu pemimpin mengumumkan bahwa garnison Viron akan menunggu di luar. Kelompok terpilih berkumpul di pintu masuk, menerima harapan keberuntungan untuk misi. Di barisan depan, pemuda itu menonton saat Miran, penjaga hutan dari kelompok Galar, memimpin. Dengan keterampilan yang tepat, ia mendeteksi dan mengirim mayat hidup dengan serangan kejutan, membuktikan nilainya. Melihat semua orang memainkan peran mereka dengan efisiensi, ia memahami keunggulan sejati kerja sama tim. Bahkan dengan kemajuan kelompok yang terkoordinasi, bocah itu tetap mengamati jalan di depan dengan cermat. Tiba-tiba, ia merasakan aura gelap yang memancar. Dari kedalaman terowongan, menarik perhatiannya. Ketika mereka mencapai apa yang tampak seperti ujung tambang, salah satu ksatria memerintahkan semua orang untuk berhenti. Saat ia bersiap untuk memindai area, seorang klerus mendesak yang lain untuk tidak takut dan mempercayai berkah. Merasakan keraguan, Iris mendekat dan bertanya kepada pemuda itu apakah ada yang salah. Si brutal muncul di belakangnya dan bertanya, apakah ia juga merasakan bau kematian. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bisa menunjuknya, mayat hidup yang kuat ada di dekatnya. Bocah itu mengonfirmasi intuisi si tukang jagal tampak benar dan menginstruksikan sang penyihir untuk tetap di belakangnya begitu pertempuran dimulai. Mendengar ini, Iris bertanya apa yang sebenarnya akan datang, tetapi ia hanya menjawab ia belum tahu. Tiba-tiba, cahaya muncul di ujung lorong lain, dan beberapa tentara memperingatkan untuk tidak maju sembarangan. Sang penyihir mendekat dan bertanya kepada Rox tentang keributan itu. Satria menjelaskan bahwa saat memeriksa terowongan lain, mereka menemukan cahaya bersinar dari ujung terjauh. Kecerahan di ujung kuartal itu tumbuh lebih kuat. Penemuan itu mengejutkannya, karena ia tahu seharusnya tidak ada pintu keluar selain jalan yang mereka masuki. Cahaya itu menampakkan dirinya sebagai siang hari, mengalir dari bukaan tak terduga di langit-langit tambang. Ketika mereka mencapai ujung terowongan, tentara tercengang dengan ruang baru yang mereka temukan. Kelompok petualang dengan cepat maju untuk menyelidiki gua yang baru ditemukan. Di pusat gua, kerangka duduk di atas tumpukan tulang, menunjukkan tempat itu adalah makam. Seorang tentara mengenali lambang bidadari kerangka itu sebagai lambang kerajaan Estria. Pada saat itu, Asher teringat identitas tersembunyinya dan fakta bahwa tanah ini milik wilayah Rifanti. Karena Rifante telah menyatakan kemerdekaan dari kerajaan Estria, aneh menemukan sisa-sisa kerajaan lama di sini. Guat segera mempertanyakan keberadaan tanda-tanda tersebut. Kecuali tempat itu bukan seperti yang mereka pikirkan. Bertekad untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri lagi, ia memutuskan untuk menyelidiki secara menyeluruh karena spesialisasinya adalah mengumpulkan informasi. Si tukang jagal, bagaimanapun, menyederhanakan masalah, mengatakan mereka hanya perlu membunuh makhluk itu untuk menyelesaikan masalah. Sebagai tanggapan, Gon menawarkan diri untuk berurusan dengan mayat hidup, mengejutkan sang pejuang dengan inisiatifnya. Ia menjelaskan tidak perlu mengganggu orang brutal itu dan bahwa ia akan menanganinya sendiri. Dengan perintah tegas, sang penyihir memerintahkan Klerus untuk memulai ritual pemurnian. Pada saat itu, Asher memahami bahwa karena makhluk itu adalah ksatria kematian, mereka bisa melemahkannya dengan pemurnian. Saat cahaya suci menyelimuti kerangka itu, ia tetap diam dan tenang. Tiba-tiba, hujan batu jatuh dari langit-langit mengganggu ritual dan mengejutkan semua orang. Sesaat kemudian, mata makhluk itu menyala dengan cahaya merah yang intens. Ia telah terbangun. Asher langsung merasakan situasinya akan berubah. Dalam sekejap mata, kerangka itu maju dengan kecepatan yang mencengangkan, menimbulkan awan debu. Tangan kerangkanya mencambuk dengan cepat ke arah Go yang masih berada di tanah. Sang penyihir berbalik, terkejut dengan serangan yang akan datang. Pada detik terakhir, orang brutal itu menangkap Go dan melemparkannya ke samping, mencegat serangan tersebut. Satria kerangka bergerak lagi, dan si tukang jaga menyadari ini bukan mayat hidup biasa. Seorang klerus kemudian mengidentifikasi makhluk itu bukan sebagai ksatria kematian, melainkan sebagai ksatria penangis. Pendeta menjelaskan bahwa meskipun lebih lemah, ancaman sebenarnya dari makhluk itu terletak di tempat lain. Ia mengungkapkan bahwa ksatria penangis memiliki kemampuan berbahaya untuk memerintah mayat hidup lainnya. Siap untuk bertempur, sang pejuang menyatakan tindakan mereka sekarang jelas. Dengan tongkatnya yang bersinar, Asher menyatakan bahwa kelompok perlu fokus untuk
menjatuhkan ksatria penangis. Tapi sebelum itu, ia mengumumkan akan membentuk kembali medan untuk menetralkan keunggulan numerik musuh. Tidak mengerti, Iris menonton saat tanah mulai bergetar di bawah kaki mereka. Dengan getaran yang meningkat, ia berteriak dan bertanya apa yang ia lakukan. Orang brutal itu mengejeknya, bertanya apakah ia mencoba mengklaim musuh untuk dirinya sendiri. Sebagai tanggapan, Asher mendesak mereka untuk berpikir secara rasional, mengingatkan mereka akan ada lebih dari cukup musuh untuk semua orang di bawah. Dengan jaminan musuh yang melimpah untuk dilawan, si tukang jaga bersiap untuk pertempuran. Sementara itu, sisa kelompok berbenturan dengan penyihir bayangan sementara ahli strategi menyatakan ia akan menangani target utama. Pada saat yang sama, orang brutal dan klerus memposisikan diri untuk menghadapi kerangka raksasa yang muncul. Sendirian di bagian lain medan perang, Asher perlahan mendekati lawannya. Akhirnya, ia berdiri berhadapan dengan ksatria penangis. Ksatria penangis mengangkat pedangnya, siap untuk bertempur. Segera setelahnya, makhluk itu menerjang dengan kecepatan tinggi sementara sang penyihir bersiap untuk serangan itu. Ia menyulap beberapa panah api yang melesat ke arah ksatria kerangka. Api adalah pilihan strategis karena mayat hidup lemah terhadap elemen itu. Bahkan saat dilalap api, musuh tetap berdiri. Jadi, sang penyihir memutuskan untuk memperkuat serangan berikutnya. Ia menggunakan cast ganda untuk menyiapkan mantra yang lebih kuat. Rentetan panah panas yang membara melonjak ke arah lawan. Namun, makhluk itu menangkis serangan tersebut dengan satu tangan, memukau semua orang. Memanfaatkan celah itu, pemuda itu menyiapkan tombak api untuk serangan langsung. Mantra itu menusuk lurus ke dada ksatria dengan kekuatan ledakan. Serangan itu meninggalkan lubang besar di tubuhnya, tetapi kerangka itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Detik berikutnya, lawan membalas, melemparkan pedangnya. Dari sini, sang penyihir menyadari bahwa blok yang dieksekusi dengan buruk bisa menghancurkan pelindung mananya. Serangan turun makhluk itu membuatnya benar-benar terbuka untuk serangan tindak lanjut. Sebagai upaya terakhir, ia menyiapkan kombinasi gelombang dan ledakan musim dingin. Dengan cas ganda, ia melepaskan napas gletser yang kuat yang membekukan ksatria itu. Segera setelahnya, ia memutuskan bahwa jika api tidak berhasil, ia akan menghancurkannya dengan kekuatan brutal. Memfokuskan mananya, ia menyiapkan cas terangkap 3 tombak bumi untuk serangan berikutnya. Serangan itu mendarat tepat di kepala musuh. Tiba-tiba, makhluk itu mulai memancarkan aura energi, bergumam bahwa ia perlu kembali. Sang penyihir menonton dengan kaget saat ksatria itu menghindari serangannya. Detik berikutnya, ia menyadari penampilan makhluk itu telah berubah sepenuhnya. Kemudian, ia merasa mananya terkuras di waktu yang paling tidak tepat. Saat musuh mundur, ia menyadari ia akan dikalahkan jika pertarungan terus berlanjut seperti itu. Pada detik terakhir, sang pejuang muncul dan memberikan pukulan telak ke makhluk tersebut. Dengan tubuhnya yang berlumuran darah, petarung itu menyatakan ia tidak akan membiarkan siapapun mencuri hidangan utamanya. Di tempat lain, kepala Lich berguling ke tanah, dikalahkan. Seorang tentara segera menghancurkan tengkorak itu di bawah kaki. Seorang komandan berkomentar bahwa bertahan hidup melawan 3 Lich hanya mungkin berkat Narion. Go mengeluh kepada komandan karena memberikan semua kredit padanya, dan pria itu meminta maaf, mengakui kontribusinya. Dengan pertempuran berakhir, Iris menatap ke atas, bertanya-tanya apakah orang lain aman. Mana dengan cepat, memperingatkannya untuk tidak mengkhawatirkan yang lain dan fokus menemukan jalan keluar. Menatap lubang di langit-langit, kelompok itu menyadari tidak ada jalan keluar, dan jika sang penyihir dikalahkan, mereka semua akan hilang. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat, membuat semua orang lengah. Medan mulai runtuh dan memberi jalan di bawah kaki mereka. Di permukaan, pejuang itu menerjang ksatria penangis, mengakui bentrokan itu. Dengan tinjunya yang terbungkus energi, ia menyiapkan serangan penghancur. Ia melepaskan rentetan pukulan cepat yang menghantam tubuh makhluk itu. Namun, ksatria itu melawan dan mencengkeram wajah petarung itu dengan satu tangan kerangka. Segera setelahnya, makhluk itu berhasil memulihkan pedangnya yang jatuh. Sementara itu, di atas mereka, cahaya terang turun. Detik berikutnya, kilatan itu menghantam makhluk itu secara langsung. Dengan kapak di tangan, si brutal memberikan tendangan yang melemparkannya. Dari dasar lubang, kelompok itu menonton pertempuran, mengenali 2 pendamping mereka bertarung bersama di permukaan. Pria bertubuh besar itu mengejek sang penyihir, bertanya bagaimana ia masih bisa bergerak. Seringainya mengejek. Sang penyihir menyuruhnya fokus, sementara yang lain berkomentar bahwa makhluk itu sangat tangguh tetapi menyenangkan. Ahli strategi kemudian menginstruksikannya untuk bertindak sebagai umpan untuk menyejajarkan serangannya, dan rekannya setuju untuk mencoba yang terbaik. Mengikuti rencana, pejuang itu melompat tinggi ke udara, memposisikan dirinya tepat di atas ksatria. Ia turun dengan serangan penghancur, menciptakan kawah besar saat benturan. Dengan tendangan keras, ia menghancurkan tengkorak musuh menjadi pecahan. Detik berikutnya, tubuh makhluk itu sepenuhnya beregenerasi dari potongan-potongan tersebut. Kerangka itu kemudian memanggil banyak antek dari tanah yang menahan petarung itu. Untuk membantunya, sang penyihir melepaskan ledakan mana yang menghancurkan semua kerangka di dekatnya. Pria bertubuh besar itu melihat celah dan mencengkeram wajah ksatria dengan satu tangan. Dengan gerakan cepat, ia membantingnya dengan keras ke lantai gua. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak agar ia menyingkir. Mengejutkannya, sang penyihir melepaskan ledakan api besar yang menelan area tersebut, mendapatkan kutukan dari rekannya. Dari dalam api, si brutal melihat pedang makhluk itu datang ke arahnya. Ia dengan cepat membela diri dengan lutut dan sikunya. Menatap ke atas, ia menyadari musuh sekarang bergegas menuju sang penyihir. Tepat di depannya berdiri ksatria penangis, menjangkau untuk menangkapnya. Dengan sedikit hal lain untuk dilakukan, ia hanya bisa menonton saat monster itu mendekat. Tiba-tiba, kalung perlindungannya mengaktifkan pelindung mana otomatis untuk membelanya. Makhluk itu menghantamnya secara langsung, melemparkannya ke tanah dan menyebabkan dampak yang keras. Pada saat itu, ia teringat peringatan wali kota tentang konsumsi mana. Untungnya, ia tidak merasakan efek samping.
samping. Meski begitu, ia menyadari cadangannya hampir habis dan bahunya telah terkilir oleh hantaman terakhir. Meskipun demikian, masalah yang lebih besar masih membayangi di depannya. Armor gelap segera menyelimuti tubuh ksatria itu, membuatnya jauh lebih kuat. Segera, Klerus bergabung dalam pertempuran, merapalkan rantai cahaya untuk menahannya. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa armor seperti itu belum pernah tercatat sebelumnya. Bahkan di arsip gereja, si brutal memanfaatkan momen itu, berteriak agar para pendeta bertahan. Makhluk itu kemudian menggunakan rantai untuk menarik Klerus ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa, mengejutkan semua orang. Dengan raungan, pria raksasa itu mencengkeram rekan-rekannya agar tidak terseret pergi, bertanya apakah mereka berencana untuk mati. Ia kemudian memerintahkan mereka untuk bersiap menahan musuh sekali lagi. Melihat kesempatan itu, Sang Bard menyiapkan mantra untuk menjatuhkan ksatria penangis dengan penampilannya. Bertekad untuk membuktikan nilainya, ia melemparkan tombak bumi ke makhluk itu. Kerangka itu, bagaimanapun, menghindari serangan dan membalas. Dengan kecepatan yang mencengangkan, mendaratkan hantaman ke leher pemuda itu. Melihat sekutu mereka diserang, si brutal dan sang penyihir berbalik sementara seorang Klerus diperintahkan untuk menyembuhkannya dengan cepat. Segera musuh menyulap bola energi dan para pejuang melangkah maju untuk mencegatnya. Dengan blok yang solid, ia berhasil menahannya sementara rekannya menonton dari belakang. Pejuang raksasa itu berbalik dan menuntut kepada sang penyihir berapa lama ia harus menunggu. Ia mengklarifikasi bahwa ia sedang bertahan untuk serangan besar dan bertanya berapa lama mananya akan pulih. Dengan tongkat di tangan, sang penyihir menjawab bahwa hanya beberapa detik sudah cukup. Si brutal menyeringai mendengar jawaban itu. Dengan raungan, ia menerjang ksatria penangis, memberitahu sekutunya untuk bersiap. Makhluk itu bersiap untuk serangan sang pejuang. Petarung itu kemudian meneriakkan rencananya untuk menghancurkan titik tembus dan memberitahu sang penyihir untuk menargetkan sihirnya di sana. Detik berikutnya, ia diserang oleh pukulan keras tepat di dada. Bahkan saat hantaman itu menggali lebih dalam, si brutal menyatakan bahwa mayat seharusnya tetap diam. Tinjunya kemudian merobek tubuh ksatria itu dengan kekuatan luar biasa. Armor makhluk itu hancur, meninggalkan lubang di dadanya. Dari kejauhan, sang penyihir mengamati hasil serangan itu, mengonfirmasi bahwa rencana itu berhasil. Ksatria penangis, bagaimanapun, meregenerasi lengannya dan menyerang sang pejuang dengan satu hantaman telat. Makhluk itu kemudian mengangkat tangannya, bersiap dengan energi untuk menghabisi sekutu yang jatuh. Sang penyihir melompat di depan si brutal untuk mencegat. Serangan tersebut menyatakan bahwa dialah lawannya. Ia kemudian menyadari bahwa lubang di dada makhluk itu belum tertutup. Ia menyadari memfokuskan sihirnya pada titik itu adalah kunci kemenangan. Dengan keyakinan bahwa ia bisa mengalahkannya, ia menghindari serangan makhluk itu dengan semburan api. Tiba-tiba, ia berbalik dan melihat kelompok petualang mendekat dari belakang. Seketika, ia melihat muridnya sedang menyiapkan mantra dengan tongkatnya. Sang penyihir ingat memberitahu wanita muda itu bahwa ia memiliki bakat lebih untuk sihir es meskipun kurangnya latihan. Ia telah berjanji untuk melakukan yang terbaik agar tidak mempermalukannya, dan ia telah memujinya atas usahanya. Kembali ke masa kini, mantra api yang kuat menghantam ksatria penangis dengan telat. Memanfaatkan momen itu, sang penyihir mengepalkan tinjunya dengan energi dan menyatakan bahwa kemenangan adalah milik mereka. Hei semuanya, apakah kalian menikmati ceritanya? Saya sangat menyukainya. Jika kalian ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk berlangganan ke saluran dan tinggalkan suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya.